Pemuda bermulut pedas itu memiliki hobi yang sangat unik, yaitu berbaring diam membiarkan setan dan iblis menyerang dan menginjak-injaknya. Jika suatu hari ia tidak disiksa, ia akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Malah sebaliknya, ia berbaring menikmati seperti sedang dipijat refleksi. Alasannya karena ia adalah seorang transmigran dan memiliki sistem yang luar biasa. Setiap kali setan dan iblis menyerang, ia tidak akan terluka. Malah sebaliknya, kekuatannya akan bertambah. Tetapi jika yang menyerang adalah manusia, ia pasti akan mati. Berikutnya, saya mengundang kalian untuk menikmati komik lucu Aku Memelihara Iblis di Biro Penekan Iblis. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan saluran ini untuk mendukung. Jika ada yang tidak suka, membagikan video ini juga boleh. Dinasti Dayan, Biro Penekan Iblis. Aku adalah Gu King Feng. Awalnya seorang transmigran biasa, tidak ada yang aneh. Setiap hari di penjara penekan iblis, aku bekerja dengan hati-hati. Tujuan utamaku adalah suatu hari nanti bisa dipindahkan agar lebih jauh dari Biro Penekan Iblis dan para iblis itu. Pada dasarnya, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, aku akan berharap untuk tetap di tempat ini dan menerima pukulan. Gu King Feng mendorong pintu sel penjara dan masuk. Dari dalam sel terdengar suara genit. Tuan, bisakah kau membebaskan nona kecil ini? Ini bukan gadis biasa, melainkan seekor iblis bernama Xiao Shimei. Gu King Feng melihat ke arah dada montok gadis itu dan tanpa sadar terangkat. Wajah ini bukankah wajah adik gadis populer itu? Gu King Feng berkata dalam hati, aku adalah pembasmi iblis magang, sekaligus sipir penjara penekan iblis. Di era teknologi ini, aku seharusnya tidak memiliki daya saing apapun. Xiao Shimei menggunakan ilmu pesonanya pada Gu King Feng. Sialan, aku bahkan tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah ini adalah akibat dari ilmu pesona? Ia menggigit bibirnya untuk tetap sadar sedikit. Semua yang ada di depanku ini adalah ilusi. Jika aku membuka pintu dan menerobos keluar, dia akan menghisap habis darahku. Banyak rekan kerja di Biro Penekan Iblis yang tewas di tangannya. Aku sama sekali tidak bisa mengulangi kesalahan mereka. Gu King Feng mengibaskan jubahnya dan berteriak dengan anggun, dasar iblis lancang. Sekali lihat saja aku sudah tahu kau bukan manusia. Hanya ilmu pesona murahan berani pamer di depan ahlinya. Setelah berkata demikian, ia membalikkan badan dan pergi. Xiao Shimei bergumam, bocah kecil, aku tidak percaya kau tidak terpengaruh oleh ilmu pesonaku. Gadis itu berdiri, aura iblis di tubuhnya berputar, dan ia mengubah seluruh pakaian tidurnya menjadi sangat memikat. Hei, pria itu, aku perintahkan kau untuk segera membuka pintu. Gu King Feng dalam hati mengutuk nenek moyang gadis itu hingga 18 generasi. Ia sangat ingin berbalik untuk melihat tubuh montok itu. Sialan, bagaimana kalau melirik sedikit? Tidak, aku tidak bisa terpancing. Gu King Feng, kau harus tenang. Pikirkan di mana tempat ini. Ini adalah Biro Penekan Iblis, penjara penekan iblis, semua isinya adalah iblis. Dalam hatinya saat itu, ia merasa sangat gelisah. Cepat berbalik, jangan melihatnya. Melihat ke dalam sel sangat berbahaya. Dunia ini benar-benar menakutkan. Cerak-cerak, suara cambuk kulit terus-menerus terdengar, memancingnya. Hei, pria itu, kau berani menentang perintahku? Aku akan menghukummu dengan keras. Sialan, bisa-bisanya mereka bermain sampai seprovokatif ini. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri bahwa ia sama sekali tidak boleh berbalik. Ini adalah mantra penggoda iblis, begitu berbalik, ia akan terkena jebakan. Tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menahan godaan dan menoleh. Penjara penekan iblis dipenuhi dengan formasi segel di mana-mana. Selama aku tidak membuka pintu sel, aku tidak akan dalam bahaya. Tidak, dengan kultivasimu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang perlu ditakutkan? Di luar ada tentara penjaga berat, bahkan jika ada masalah, mereka akan datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Xiao Shimei kembali mengubah suaranya. Suamiku sayang, apakah aku cantik? Ia duduk dan mengangkat kakinya, bertanya pada Gu King Feng. Gu King Feng mimisan dan berteriak, di depan wanita cantik yang seksi, tidak ada yang bernilai 1 sen pun. Klak sebuah suara. Gu King Feng membuka pintu dan masuk. Xiao Shimei berhasil dan tersenyum licik. Ia membuka mulutnya memperlihatkan gigi taring yang tajam. Seluruh tubuhnya dikelilingi aura iblis, dan ia menerkam ke arah Gu King Feng untuk menghisap darahnya. Ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru berhenti. Gu King Feng masih dikendalikan, matanya masih terpaku pada Xiao Shimei. Panel sistem muncul, terdeteksi bahwa host akan diserang oleh iblis. Sistem menjadi kuat saat diserang iblis resmi terbuka. Host sedang diserang oleh Succubus, pertahanan E1. Gu King Feng yang baru saja lepas dari ilmu pesona masih sangat bingung sehingga tidak memperhatikan sistem. Suara apa itu? Kenapa selalu mengganggu kakek ini? Ia tiba-tiba menoleh, melihat pintu sel terbuka, dan Xiao Shimei berdiri tepat di belakangnya. Membuatnya terkejut dan berteriak. Hantu. Shimei sekali lagi menggunakan kekuatan iblisnya. Ia menjinjit satu kaki lalu mengangkatkan kakinya dan melompati kepala. Gu King Feng menjepitnya. Segera setelah itu, ia menerkam dan menggigitnya sekali lagi. Gu King Feng berpikir, selesai, kali ini aku tamat. Suara sistem terdengar, host sedang diserang oleh Succubus, pertahanan E1. Berat. Sebuah suara, Gu King Feng didorong dan menabrak dinding hingga hancur sebagian. Sepertinya ini bukan ilusi, benar-benar ada sistem. Ia bangkit berdiri dan bertanya, sistem, apakah kau ada di sana? Sistem berkata, sekarang hanya host yang bisa melihat saya. Fungsi apa yang kau miliki? Sistem ini bernama sistem menjadi kuat saat diserang iblis, fungsi satu-satunya adalah seperti namanya. Selama itu adalah iblis, tidak ada yang bisa melukai host sedikit pun. Itu hanya akan membuat host menjadi lebih kuat. Gu King Feng dalam hati berseru kegirangan. Kalau begitu, di penjara penekan iblis ini, bukankah aku bisa melenggang bebas? Saat ia masih tenggelam dalam kesenangan, Xiao Shimei tiba-tiba mengangkatkan kakinya dan menerkam. Gu King Feng terkejut dan buru-buru meninju. Gadis itu hingga wajahnya penyok dan ia terbang. Sialan, hampir saja kakek ini ketakutan sampai terkena penyakit. Sialan, kembalilah seperti semula untuk kakek ini. Kembalikan gadis wali itu. Xiao Shimei tertegun sejenak. Lalu ia tersadar dan marah. Manusia rendah berani tidak sopan padaku. Ia sekali lagi menerkam ke arahku. King Feng dan mencekik lehernya. Brak. Sebuah suara, Gu King Feng terlempar jatuh ke tanah. Pertahanan E2. Mendengar suara sistem, Gu King Feng tiba-tiba mendapat ide. Shimei ini temperamental, ya?
Sepertinya membuatnya marah bisa terus meningkatkan pertahanan. Tidak buruk, tidak buruk. Shimei melihat Gu Qingfeng dengan wajah memancing pertengkaran. Ia menjadi sangat marah, lalu ia menjinjit dan melompat. Ia menggunakan serangkaian aura iblis untuk menyerang Gu Qingfeng secara bertubi-tubi. Poin atribut terus O3. Gu Qingfeng berteriak, benar, 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 sedikit lebih kuat. Terus pukul seperti itu, 80-80. 2 hari ini aku terlalu lambat menjawab dengan jujur. Seorang pria sejati menghargai perkataannya. Bagaimana bisa aku menarik kata-kataku? Setelah mengatakan itu, dia melangkah dengan gagah berani ke panggung kompetisi. Sekeliling bergema ejekan, alam pengumpul ki tingkat ketiga. Siapa yang bisa memberitahuku dari mana orang gila bernama Gu Qingfeng ini berasal? Kali ini Lin Xiao untuk besar, bisa masuk babak berikutnya dengan mudah. Alam pengumpul ki tingkat ketiga juga ingin memperebutkan posisi utusan pembasmi iblis tingkat kaisar. Apa ini lelucon? Orang bodoh ini adalah orang yang mendengarkan omong kosong Yeshuan sebelumnya. Memang pantas, dalam hati Yeshuan dipenuhi penyesalan. Pada akhirnya, akulah yang mencelakakan kakakku. Tiba-tiba seseorang berdiri menghalangi pandangannya. Jika tuannya sudah kalah, mohon segera pergi. Arena kompetisi divisi penkan iblis memiliki aturannya sendiri. Lin Xiao melihat Gu Qingfeng berjalan santai ke atas panggung dengan rasa puas. Benar saja, alam pengumpul ki tingkat ketiga. Ini sama saja dengan memberiku poin gratis. Langit benar-benar membantuku. Berpikir sampai sini, dia berkata, benar-benar seperti menggambar ular lalu menambahkan kaki. Untuk apa kau naik ke sini? Lagi pula hasilnya tetap kalah. Saudara ini salah bicara. Pertandingan belum dimulai, jadi menang atau kalah belum diketahui. HMPH, tidak tahu diri. Jangan bilang aku yang besar menindas yang kecil. Kuberi kau satu kesempatan, ambil senjatamu. Gu Qingfeng memiringkan kepalanya dan melihat ke pedang di pinggang Lin Xiao, lalu bertanya, kau tidak menggunakan senjata? Lin Xiao menyilangkan kedua tangan di belakang punggung dan berkata, untuk menghadapi kau, aku tidak perlu menggunakan pedang. Kalau begitu tidak bisa. Bukankah itu berarti aku menindas orang yang tidak bersenjata? Jika aku mengalahkanmu dengan senjata, kau pasti akan mengatakan bahwa kemenanganku tidak meyakinkan. Gunakan saja senjatamu sesukamu. Jika kau bisa membuatku menggerakkan kakiku, aku akan mengaku kalah. Aku tidak akan mengatakan kemenanganmu tidak meyakinkan. Gu Qingfeng tidak banyak bicara lagi dan mencabut pedang Raja Kayu. Kau yang mengatakan itu? Ya. Gu Qingfeng mulai memamerkan kemampuan multilevelnya dari kehidupan sebelumnya dan mulai memperkenalkan. Pedang ini panjangnya 3C3, lebarnya 1,8 fan, beratnya 4,5 kian, dan terbuat dari kayu. Pedang ini diambil dari tempat paling utara, inti pohon willow kekaisaran 1000 tahun, butuh 18 tahun untuk ditempa. Namanya pedang Raja Kayu, senjata roh tingkat rendah kelas misterius. Mohon saudara untuk menilai. Penonton di tengah panggung tertawa terbahak-bahak sambil memegang perut. Hahaha. Sebuah pedang kayu bobrok yang mengaku sebagai senjata roh tingkat rendah kelas misterius? Aku mengerti, aku mengerti. Tidak heran pemuda ini berani ikut kompetisi bela diri. Ternyata dia orang gila. Menurut logikanya, kalau begitu pedang besiku ini bukankah senjata roh tingkat langit? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Pertandingan ini pasti yang paling menarik hari ini. Lin Xiao was on alert, menghinaku untuk mengalihkan perhatianku, lalu mengambil kesempatan menyerang dan meraih kemenangan. Saudara, aku menggunakan senjata roh kelas misterius. Kau pasti tidak akan mengatakan kemenanganku tidak meyakinkan, kan? Lin Xiao menjawab dengan wajah cemberut. Tidak, bagus sekali. Saudara memang berjiwa besar. Kalau begitu, adik ini akan menyerang. Terimalah seranganku. Dengan suara sos, Lin Xiao tidak menghindar dan membiarkan pedang kayu itu menusuk tubuhnya. Dia merasa seperti dihina dan berkata, hanya anak-anak yang bermain pedang kayu. Hentikan tindakan bodohmu. Setelah mengatakan itu, dia mematahkan ujung pedang. Tiba-tiba telapak tangannya terluka. Bilah pedang yang patah mulai memancarkan energi spiritual. Lin Xiao terkejut melihatnya. Ada apa ini? Ini senjata roh kelas misterius, sebuah pohon tumbuh dari pecahan pedang yang patah dan melilit Lin Xiao. Ternyata perkataannya itu benar. Si badut itu ternyata aku sendiri. Potongan-potongan sampah ini benar-benar senjata roh kelas misterius. Benar-benar sulit dipercaya. Sebuah senjata roh kelas misterius, bagaimana bisa alam pengumpul ki tingkat ke-9 sepertiku melarikan diri? Dahan-dahan pohon semakin melilit erat Lin Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Gu Qingfeng tersenyum dan berkata, aku sudah mengalah. Lin Xiao mulai mengubah ekspresinya. Gu Qingfeng, kemenanganmu tidak meyakinkan. Saudara, kaulah yang menyuruhku menggunakan senjata roh kelas misterius. Bagaimana bisa kau mengatakan kemenanganku tidak meyakinkan? Kau bohong. Siapa yang tahu kalau pedang kayu itu adalah senjata roh kelas misterius? Gu Qingfeng mengayun-ayunkan pedangnya dan berkata, sebelum pertandingan, aku jelas sudah memperkenalkan kepadamu bahwa ini adalah pedang Raja Kayu. Aku juga memberitahumu bahwa itu adalah senjata roh kelas misterius. Kalian semua di sini mendengarnya. Kau tidak boleh curang. Lin Xiao berteriak, aku tidak terima. Gu Qingfeng, kau menang karena senjatamu tidak meyakinkan. Kalau kau hebat, ayo bertarung lagi tanpa senjata. Gu Qingfeng berteriak kepada para diakon di bawah. Yang mulia diakon, mohon putuskan. Apakah ada aturan dalam kompetisi bela diri yang melarang penggunaan senjata? Sambil bicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Lin Xiao. Lin Xiao berteriak ketakutan. Hei, jangan diayunkan sembarangan. Wanita yang duduk di bawah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku sangat menyukai anak ini. Hi Feng Hua, katakanlah, diakon Hi menjawab, memang tidak ada aturan seperti itu. Nama, pemenang kompetisi ini adalah Gu Qingfeng. Setelah mendengar keputusan wasit, Gu Qingfeng baru melepaskan ikatan Lin Xiao. Begitu bebas, Lin Xiao mengejar Gu Qingfeng dan berteriak, Gu Qingfeng, jangan pergi. Ayo bertarung lagi. Gu Qingfeng menoleh dan menatapnya. Hi Feng Hua menggebrak meja dengan keras dan membentak, cukup Lin Xiao. Kalau kalah ya kalah, turun sana. Saat Gu Qingfeng sedang dalam perjalanan kembali, seseorang memanggilnya. Saudara muda, mohon berhenti sebentar. Gu Qingfeng menoleh dan bertanya, apakah yang mulia Hi ingin membeli pedang Raja Kayuku? Benar. Kultivasimu sekarang terlalu rendah, tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari senjata roh kelas misterius.
Pejabat ini setuju untuk menawar harga 1.000 liang lebih tinggi dari harga pasar, yaitu 2.000 liang emas untuk membeli senjata rohmu. Gu Qingfeng menggaruk kepalanya dan berkata, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dari Yang Mulia He, pedang Raja Kayu ini adalah pusaka keluarga. Sekalipun ada lebih banyak uang, bawahan ini tidak bisa menjualnya. Dalam hati, dia mengutuk 18 generasi leluhur He ini, 2.000 liang, mengusir pengemis, He. Pedang Raja Kayu dulunya adalah senjata roh tingkat istana, harganya tidak bisa diukur. He Fenghua menyipitkan mata, berniat untuk mendekati Gu Qingfeng. Wanita bermata sipit tiba-tiba muncul dan berseru, wah, Yang Mulia He, hahaha, ternyata kau di sini, He. Tadi, pemuda egois yang ingin menantang bertarung sudah kuhajar. Siapa nama Lin itu ya? Divisi penekan iblis sangat melarang menyerang rekan kerja, tidak kusangka dia tidak mengerti. Bukankah duel berikutnya sudah dimulai? Mari kita cepat kembali. Jika sudah begitu, seorang pria sejati tidak akan merebut apa yang disukai orang lain. Masalah ini berhenti sampai di sini saja. Wanita itu menatap Gu Qingfeng dan berkata, pemuda, aku sangat menghargaimu. Gu Qingfeng segera berterima kasih. Dia membantuku, tapi meskipun dia ingin merebutnya, dia harus bertanya apakah hati iblis tulang putih milikku akan setuju. He Fenghua berkata, jangan lihat lagi. Bukankah kompetisi bela diri akan segera dimulai? Dalam hati He Fenghua tersenyum dingin. Gu Qingfeng, aku punya banyak cara agar kau patuh menyerahkan senjata roh itu. Gu Qingfeng kemudian kembali ke kamarnya. Sekarang sepertinya orang-orang di tempat ini sangat mementingkan tingkat kultivasi. Aku belum lama bertransmigrasi dan sudah memiliki sistem, jadi pada dasarnya aku tidak pernah berkultivasi. Bahkan jika tidak mengandalkan kultivasi untuk meningkatkan kekuatan, hanya dengan meningkatkan alam juga bisa mengurangi banyak masalah. Terlebih lagi, alam yang tinggi juga memperpanjang umur. Qingfeng membuka gulungan teknik kultivasi dan membacanya. Teknik yang murni adalah teknik kultivasi dasar Biro Penekan Iblis. Sebagian besar utusan penekan iblis mengandalkan ini untuk membangun fondasi dasar mereka. Sebagian besar iblis memiliki atribut Yin, oleh karena itu utusan penekan iblis harus berlatih teknik kultivasi atribut yang agar dapat dengan mudah mengatasi iblis. Dan tiannya berputar, energi spiritual melimpah menyebar ke seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, teriakan nyaring Qingfeng terdengar, "Apa? Aku ketiduran." "Oh, bukan karena aku tidak berusaha, tapi kultivasi terlalu membosankan dan hambar." "Sistem, kenapa kau tidak bisa meningkatkan kultivasiku? Setiap kali kau selalu meningkatkan beberapa atribut aneh, kalau bukan pertahanan ya kekuatan. Kau ingin aku berkembang menjadi orang berotot?" Sistem menjawab, "Karena host tidak memiliki kultivasi, sistem tidak bisa meningkatkannya untuk host." Wajah Qingfeng menjadi gelap, "Kau tidak bisa bicara omong kosong begitu. Aku jelas-jelas memiliki kultivasi ranah pengumpul ki lapisan ketiga." Sistem menjelaskan, ranah pengumpul ki hanyalah proses menggunakan tubuh untuk mengumpulkan ki primordial langit dan bumi. Itu belum dianggap kultivasi. Hanya ketika host mencapai ranah ki internal, memurnikan ki primordial yang terkumpul di dalam tubuh menjadi ki internalnya sendiri, barulah itu dianggap sebagai kultivasi. Saat itulah sistem ini bisa meningkatkan kultivasi dan ki internal host. Qingfeng bertanya dengan lesu, "Tidak bisa dipercepat?" Sistem mengetuknya dan menjawab, "Tidak bisa." Qingfeng merasa putus asa. "Dengan bakatku, jika mengandalkan kultivasi, aku tidak tahu kapan aku akan mencapai ranah ki internal. Sudahlah, sudah waktunya, aku akan pergi mengikuti pertandingan kedua dulu. Di arena pertandingan saat ini sudah penuh sesak dengan orang." Qingfeng mendekat dengan rasa ingin tahu dan bergumam, "Kenapa banyak sekali orang hari ini?" Pria berambut hijau itu mendengar perkataan ini, lantas menoleh dan bertanya, "Qingfeng, apakah saudara mengenalku?" Setelah mendapat konfirmasi, pria berambut hijau itu berteriak keras, "Saudara-saudari sekalian, lihat ini." Qingfeng sudah datang, semua orang langsung mengepungnya dan terus bertanya, "Kau adalah Qingfeng?" Pedang kayu yang dia bawa di punggungnya itu, apakah itu senjata spiritual tingkat mendalam legendaris? Tidak disangka aku punya kesempatan melihat senjata spiritual tingkat mendalam seumur hidup ini, mati pun tak ada penyesalan lagi. Wow, lihat pedang kayu yang mengkilap itu, desainnya sangat modis. Apakah kalian merasakan gelombang aura kuno dan misterius datang? Utusan penekan iblis tingkat mendalam biasa hanya menggunakan senjata biasa. Hanya utusan penekan iblis tingkat mendalam yang bisa memiliki senjata spiritual tingkat mendalam. Kudengar di Biro Penekan Iblis, hanya utusan penekan iblis tingkat bumi yang memiliki senjata spiritual tingkat mendalam. Latar belakang Qingfeng ini seperti apa? Apa? Senjata spiritual tingkat bumi di seluruh Biro Penekan Iblis ini hanya ada satu. Benar, ada di tangan utusan penekan iblis tingkat langit, pedang letian, aku melihatnya memakainya. Apakah aku juga bisa bermimpi akan bertemu dengan senjata tingkat langit legendaris? Saudara Qingfeng, saya dari klan Wang, salah satu dari 4 klan besar Kabupaten Wutong. Saya ingin membeli sebuah pedang raja. Harga sesuai keinginanmu. Saudara Qingfeng, jangan dengarkan dia, jual padaku saja. Berapapun harga yang ditawarkan anak muda ini, aku akan membayar 2 kali lipat. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar, tidak ada ketertiban sama sekali. Memalukan. Cepat menyingkir. Kerumunan orang cepat-cepat menyingkir ke samping. Orang itu mendekat dan berkata, "Qingfeng, giliranmu akan tiba. Cepat naik ke arena." Qingfeng mengiyakan lalu melangkah naik ke arena pertandingan. Peserta yang memakai gelang emas di arena memperhatikan pedang Qingfeng. Itu senjata spiritual tingkat mendalam, dia berani terang-terangan seperti ini. Kesempatan satu-satunya bagiku adalah menyelesaikannya dalam satu gerakan sebelum dia menggunakan senjata spiritualnya. Memikirkan ini, begitu pertandingan dimulai, dia mengerahkan seluruh energi spiritualnya dan menerjang. Terdengar suara pop, serangannya terhalang. Pedang kayu persegi menciptakan perisai kayu yang kokoh, membuat pria itu tidak bisa menembusnya. Dia kemudian terpental mundur ke belakang. Sialan, bagaimana bisa bertarung seperti ini? Perisai kayu perlahan terpisah lalu langsung menyerang ke arah pria bergelang emas itu. Si gelang emas dengan panik mengayunkan pedang di tangannya untuk menangkis. Akar-akar pohon melilit pedangnya dan menariknya. Kehilangan senjatanya. Si gelang emas hanya bisa melarikan diri dengan panik. Akar-akar itu menusuk ke bawah berturut-turut dengan cepat, membuat pria ini ketakutan sampai pucat. Namun, Qingfeng tidak memperhatikannya. Saat sekumpulan akar pohon itu melilit, si gelang emas menemukan celah dan melarikan diri. Qingfeng mendekat, tangannya memegang bilah pedang yang diulurkan dan berkata, "Saudara Li, pedangmu." Wajah pria itu menunjukkan ketakutan, kemudian dia menggertakkan gigi dengan marah.
Sialan, ini keterlaluan. Dengan suara gedebuk, pria itu terlempar keluar dari arena bela diri oleh pedang kayu. Seluruh tribun terdiam. Pertandingan berikutnya, King Feng mengendalikan ranting-ranting pohon untuk melilit lawannya. Lalu dengan lembut meletakkannya keluar dari arena. Seluruh tribun terdiam sialan. Pada pertandingan berikutnya, seorang peserta yang terlihat lebih tua berteriak, King Feng, jika kau tidak menggunakan senjata spiritual, aku akan menekan kultivasiku hingga ranah pengumpul ki lapisan ketiga, secara adil dan jujur. Kata-katanya belum selesai. Dia sudah terlempar jauh oleh akar-akar pohon. Apa yang baru saja dia katakan? Angin terlalu kencang, tidak terdengar. Sudahlah, dia terbang terlalu tinggi. Wasit berteriak keras, pemenang, King Feng. Wajah semua orang di tribun pucat pasi. Bertarung seperti ini sama saja bermain dengan anjing. Di sebuah bangunan menara, beberapa orang berkumpul. Tuan He, orang rendahan tak tahu malu King Feng ini curang terang-terangan, mengandalkan senjata spiritual untuk meraih kemenangan. Lalu, apa arti dari pertandingan ini? Qi Feng Hua menjawab dengan tenang, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya, bawahan sudah mengerti. King Feng tidak menganggur, dia kembali ke kamarnya dan berkultivasi dengan keras. Sepertinya tubuh pemilik asli tidak cocok untuk kultivasi. Sudah duduk bermeditasi selama 6 jam tetapi tidak ada sedikit pun kemajuan. Di luar terdengar suara ketukan pintu. Saudara King Feng, di rumah ada anjing? King Feng menjawab, rumah baru saja dibersihkan, ingat lepas sandal saat masuk. Orang itu mendorong pintu dan masuk. King Feng mengatupkan tangan dan bertanya, boleh tahu tuan mencari saya untuk urusan apa? Saudara King Feng, apakah kau tahu bahwa kau sedang diboikot oleh utusan penekan iblis magang lainnya dan para seniman bela diri? King Feng melipat tangan dan bertanya, apa? Mereka sudah melaporkan kepada Tuan He, tetapi Tuan He setuju untuk membantumu. Benarkah? Tuan He benar-benar mengatakan itu? Benar. Jika kau setuju menjual sebuah pedang raja kepada Tuan He tentu saja akan dengan senang hati menyelesaikan krisis untukmu. King Feng tertawa dingin dalam hati, jadi ini yang mereka tunggu dariku. Siapa yang tahu apakah Qi Feng Hua sengaja membiarkan ini terjadi? Pria itu berpikir dalam hati. Benar saja, dia tidak berpengetahuan. Tuan He hanya perlu sedikit membumbui, dan dia akan langsung terpancing. Pria bertopeng itu melanjutkan, Tuan He masih mengizinkanmu menggunakan sebuah pedang raja. Tunggu sampai kau menduduki jabatan utusan penekan iblis tingkat kaisar, lalu serahkan sebuah pedang raja kepada Tuan He. Kau tidak hanya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi juga jabatan utusan penekan iblis tingkat kaisar, serta penghargaan dari Tuan He. King Feng menepuk bahunya dan bertanya, bagaimana jika aku tidak mau menjualnya? Kalau begitu, saat pertandingan kau akan dilarang menggunakan sebuah pedang raja, dan hanya bisa berhenti di semifinal. Tidak berjodoh. Orang tua ini adalah Hu Liang, kepala desa He Shui. Pak tua tidak perlu terlalu sungkan. Aku adalah Gu King Feng, utusan pembasmi iblis peringkat kuning dari Biro Penekan Iblis. Masalah iblis selanjutnya akan kutangani. Tuan Gu, di usia muda sudah menjadi utusan pembasmi iblis peringkat kuning. Sungguh bakat muda yang luar biasa. Dengan Tuan melindungi desa He Shui kami, ini benar-benar kabar baik bagi desa. Tuan Gu, mari kita bicara sambil berjalan. Gu King Feng bertanya, jika ada masalah, katakan saja. Pak tua Hu mulai menceritakan, masalah ini harus diceritakan mulai bulan lalu. Sebelumnya, desa He Shui sangat damai, tetapi 1 bulan yang lalu, tiba-tiba ada angin hitam bertiup ke desa. Angin hitam itu telah melahap anak-anak. Awalnya semua orang tidak terlalu peduli, hanya mengira mereka dibawa pergi oleh binatang buas. Lagi pula, daerah kami banyak gunung, jadi binatang buas juga banyak. Tetapi beberapa hari kemudian, beberapa anak lagi hilang di desa. Ada yang bahkan hilang di dalam rumah. Ada orang yang mengatakan melihat embusan angin hitam bertiup hingga membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika mereka membuka mata, anak itu sudah tidak ada lagi. Dulu saat muda, aku melintasi utara dan selatan. Aku bertemu banyak iblis. Kurasa anak-anak ini diculik oleh iblis, jadi aku melaporkannya kepada utusan pembasmi iblis. Setelah itu terjadi masalah dengan Tuan Yang, mungkin Tuan Gu juga sudah mendengarnya. Gu King Feng mengangguk. Namun yang aneh adalah, setelah Tuan Yang pergi, tidak ada lagi anak-anak yang hilang di desa. Sepertinya iblis itu, seperti yang dikatakan utusan pembasmi iblis peringkat bumi, telah beroperasi secara berpindah-pindah dan sudah pergi. Gu King Feng menunggu Pak Tua Hu selesai bercerita lalu berkata, Kepala Desa Hu, Anda pulang duluan saja. Sekarang masih pagi, saya akan masuk ke hutan tulang belulang untuk melihat-lihat. Pak Tua Hu berkata dengan terkejut, tapi Tuan Gu, tenang saja, aku baik-baik saja. Bukankah Anda bilang iblis itu sudah pergi? Wang Gendut tiba-tiba menepuk bahu Gu King Feng. Ia menggosok-gosok tangannya dan tersenyum lebar seraya berkata, Tuan Gu, sudah beberapa hari tidak ada iblis yang meresahkan. Sepertinya iblis itu sudah pergi. Bagaimana kalau kita kembali untuk melapor saja? Diam. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Hari ini aku harus berada di sini. Jika kau berani pergi, aku akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kau melarikan diri dari medan perang. Gu King Feng bahkan berharap bertemu iblis untuk naik pangkat. Wang Gendut dengan gugup berkata, tidak berani, Tuan Gu. Anda berjalan di depan, saya dan Su Fen akan melindungi Anda dari belakang. Saat itu, ada penjual tanghulu yang lewat. Tanghulu, murah dan enak. Melihat tumpukan tanghulu yang berkilauan itu, Wang Gendut menelan ludah. Tuan, apakah Anda ingin makan? Sekutu buku, bagaimana denganmu? Su Fen mengangkat bingkai kacamatanya dan berkata, di buku dikatakan, makan permen. Gu King Feng berseru, berikan aku 1 tusuk. Aku tahu, tidak beli untuk sekutu buku itu. Hei, tunggu. Penjual tanghulu. Su Fen menatap Gu King Feng dengan kesal. Gu King Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, kenapa melihatku? Tidak kusangka si gendut ini berlari secepat itu saat melihat makanan. Wang Gendut memanjat tembok dan melompati pagar untuk mengejar penjual tanghulu itu. Jangan lihat lagi, ayo kita pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari Wang Gendut. Gu King Feng segera berlari mengikuti suara teriakan itu. Ketika sampai di sana, ia melihat Wang Gendut terduduk lemas. Wang Gendut menunjuk ke dinding di depannya dengan terbata-bata. Penjual tanghulu itu sudah tidak ada. Ini adalah gang buntu. Gu King Feng melihat dengan saksama, tidak mungkin ada mekanisme. Penjual dan Wang Gendut masuk gang secara berurutan. Wang Gendut adalah seniman bela diri alam pengumpul ki lapisan ke-8.
Untuk bisa menghilang secepat itu di depannya, setidaknya haruslah seniman bela diri alam Ki sejati. Mungkin lawan adalah master tersembunyi, tetapi jika demikian, mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah hilangnya anak-anak itu sendiri. Penjual permen ini pasti iblis, tapi sekarang kita butuh bukti. Gu Qingfeng melihat ke belakang. Anak-anak ini selalu bermain di sini. Pasti ada yang mereka lihat. Gu Qingfeng mendekati seorang anak dan mulai berbicara. Adik kecil, jepit rambutmu ini keren sekali ya. Aku mau tanya, tadi kau melihat orang yang mencurigakan tidak? Anak itu bertolak pinggang dan menjawab, mencurigakan? Siapa yang lebih mencurigakan dari kalian? Mengorek-ngorek informasi. Apakah ada uangnya? Wang gendut terengah-engah sambil menyingsingkan lengan bajunya. Pak Tua Su, jangan tahan aku. Aku harus memberitahu anak nakal ini apa itu langit dan bumi. Melihat Su Fen tidak bereaksi, Wang gendut mengeluh, setidaknya kau harus menahanku sedikit. Gu Qingfeng memberi beberapa koin tembaga kepada anak itu dan bertanya, ada seorang penjual tanghulu. Kemana dia pergi? Anak itu menggaruk kepala dan tersenyum, aku tidak melihat penjual tanghulu. Gu Qingfeng menjadi kesal, kau tidak melihatnya tapi berani meminta uang? Tadi dia masih berjualan permen di samping kalian. Wang gendut berkata dengan panik, iblis. Itu pasti iblis. Tuan, mari kita cepat pergi selagi hari belum gelap. Kata-katanya belum selesai, langit dengan cepat berubah menjadi malam. Ketiga orang itu terkejut melihat ke atas, mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap gulita? Wang gendut dengan panik menarik tangan Gu Qingfeng sambil menangis. Gawat, gawat. Hari sudah gelap. Tuan, kita pasti masih sempat lari. Gu Qingfeng berusaha menepisi gendut itu dan berkata, tenang saja, ada aku di sini, kalian tidak akan kenapa-kenapa. Jika ia tidak menenangkan mereka dengan baik, ia tidak akan bisa pergi kemana-mana, apalagi menyelidiki identitas penjual permen itu. Pak Tua Su, apa yang sedang kau rencanakan? Cepat datang dan selamatkan aku. Su Fen bergumam, masalah ini pasti ada yang aneh. Gu Qingfeng menjerit kesal melihat lengannya yang bengkak karena dicengkeram. Kedua orang ini memang menyusahkanku. Ya, Tuan Gu, Anda tidak akan meninggalkan kami. Kata-katanya belum selesai, sebuah tangan menepuk dari belakang membuat bulu kuduk Wang gendut merinding. Kepala Desa Hu memanggil dengan suara berat, Tuan Gu. Wang gendut menjerit dan segera bersembunyi di belakang Gu Qingfeng. Kepala Desa Hu berkata, di rumah orang tua ini sudah menyiapkan makanan. Semoga para tuan tidak keberatan, mari ikut orang tua ini pulang untuk makan. Baiklah, kalau begitu kami merepotkan. Mari, tuan-tuan, ikuti saya. Wang gendut berusaha menarik Gu Qingfeng sambil gemetar. Tuan, jangan makan lagi. Menurutku desa ini sangat aneh, mari kita pergi lebih awal. Gu Qingfeng berkata, diam. Gu Qingfeng berbalik berbicara dengan Wang gendut, ia baru menyadari ketiga anak itu sudah tidak terlihat. Ruangan menjadi hening lalu pecah oleh teriakan ketakutan. Ahaha, anak-anak itu tidak terlihat lagi. Aha. Gu Qingfeng berkata dengan kesal, diam. Hahaha, menarik sekali. Desa kalian ini menarik sekali. Pertama, penjual manisan buah menghilang, lalu anak-anak itu. Dua kali menghilang pasti bukan kebetulan. Siluman sedang memprovokasiku. Kepala Desa Hu bertanya dengan bingung. Anak-anak? Anak-anak yang mana? Sekarang sudah larut malam. Sebelumnya desa kita baru saja didatangi siluman. Orang tua mana yang berani membiarkan anak-anak bermain di luar pada jam segini? Ketiga orang itu terkejut dan menganga lebar. Jika kepala desa tidak berbohong, berarti penjual manisan dan anak-anak itu adalah siluman? Kepala desa, aku paling benci jika ada orang yang menipuku. Tuan Gu, apa yang Anda katakan? Aku ini punya 100 hati pun tidak berani menipu Anda. Gu Qingfeng kini merasa kepala desa ini bermasalah. Seluruh desa ini juga begitu. Ia menarik kedua orang itu mendekat dan berbisik, kita lakukan eksperimen. Kita hitung sampai 3, lalu berbalik bersamaan. Lihat apakah kepala desa menghilang. Kedua orang itu mengangguk lalu menghitung bersama. Setelah itu, mereka bertiga langsung berbalik. Sekitar mereka sepi tak ada satupun orang. Kepala desa menghilang. Kedua orang itu melihat Gu Qingfeng tidak bergerak lalu bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Gu, apa Anda baik-baik saja? Gu Qingfeng bergumam, orang tua sialan. Aku sudah bilang paling benci orang yang menipuku. Gu Qingfeng saat ini dipenuhi amarah. Aku ingin makan manisan buah. Sudah tidak bisa makan, penjualnya malah menghilang. Bertanya pada ketiga anak nakal malah tertipu dua kain. Orang tua kepala desa ini, aktingnya bagus sekali. Penghargaan Oscar tanpa dia pasti ada kecurangan. Wang gendut, si kutu bukusu, ikuti aku dan geledah setiap rumah. Temukan orang tua itu, ketiga anak itu, dan penjual manisan itu untukku. Jika kalian mempermainkanku, jangan sampai aku menemukan kalian. Jika tidak, akan kubacok kalian menjadi 1000 keping. Ketiga orang itu terbagi menjadi 3 arah. Pergi mencari ke setiap rumah. Seluruh desa air hitam saat ini hanya bisa digambarkan dengan 4 kata. Tidak ada satupun orang. Ketiga orang itu kemudian berkumpul kembali. Rumah di sisi timur tidak ada siapa-siapa. Wang gendut, bagaimana di tempatmu? Sisi barat juga sama, Tuan. Desa ini terlalu aneh. Bagaimana kalau kita kembali mencari bala bantuan? Gu Qingfeng merasa agak sulit untuk menyelesaikannya. Seluruh desa tidak ada siapa-siapa. Sejak kita memasuki desa, apakah kita sudah terkena teknik ilusi? Sistem? Mengapa aku terkena teknik ilusi tetapi tidak menerima respons peningkatan kekuatan? Sistem menjawab, aku adalah sistem yang akan menjadi kuat jika diserang siluman. Mohon host memahaminya sendiri. Baiklah, aku akan memberi host sebuah petunjuk. Ada 2 kemungkinan ke depan. Pertama, ini bukan teknik ilusi siluman, bisa jadi ini ulah manusia. Kedua, ini adalah teknik ilusi siluman, tapi seperti teknik ilusi penyamaran. Karena tidak menyebabkan kerusakan, sistem tidak bereaksi. Gu Qingfeng tiba-tiba mengerti, tidak menyebabkan kerusakan? Oh, begitu. Saat di penjara penekan iblis, aku terkena teknik ilusi siluman mata. Siluman mata ingin menggunakan teknik ilusi untuk memasuki otakku dan mengendalikan tubuhku. Itu adalah serangan, makanya sistem bereaksi. Setelah menaklukkan siluman mata, aku masih bisa menggunakannya untuk mengeluarkan teknik ilusi pada diriku sendiri karena tidak bersifat menyerang. Kali ini aku tidak terluka, makanya sistem tidak bereaksi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dirimu. Gu Qingfeng menghunus pedangnya dan berteriak, menuju hutan tulang. Lentera-lentera dinyalakan, Gu Qingfeng berteriak keras. Huliang, cepat keluar sekarang.
Setelah berkata begitu, ia melangkah cepat bagai angin, pergi ke setiap tempat dan berteriak, "Keluar sekarang! Keluar sekarang, Huliang!" Dan ketiga anak nakal itu, "Kalian pikir jika kalian tidak bersuara aku tidak akan bisa menemukan kalian?" Su Fan merasa melakukan itu tidak benar lalu memanggil, "Oh, Tuan Gu King Feng terkekeh, bermain peta umpet denganku, ya? Kalau begitu kalian harus bersembunyi dengan baik. Jika tidak, begitu aku menemukan kalian, hehehe." Si kutu buku Su melihat pemandangan ini tak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Siapa sebenarnya silumannya? Tuan Gu terlalu menakutkan, tapi anehnya terasa aman. Kenapa begini, ya? Dulu saat divisi penekan iblis menjalankan misi, tim mana yang tidak hati-hati dan cermat, hanya takut kalah dari para siluman licik. Tapi di sisi Tuan Gu, situasinya benar-benar berbanding terbalik. Menghadapi siluman yang pernah membasmi seluruh pasukan utusan iblis, Tuan Gu tidak hanya tidak takut, tidak melarikan diri, tetapi malah pergi ke seluruh dunia mencari siluman. Tuan Gu benar-benar seorang pahlawan besar. Hanya saja, ini juga karena siluman itu menipunya. Setelah ini, kita tidak boleh menipu Tuan Gu. Saat ini, kedua orang itu menyadari Gu King Feng sudah berjalan jauh lalu buru-buru memanggil, "Tuan, tunggu kami." Di suatu sudut, sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul dari balik pohon. Mungkinkah orang itu bukan manusia? Mengapa ia tidak tahu takut? Ia mencari sembarangan seperti ini, bisa saja mengganggu putra Dewa Darah. Jika bukan karena takut membunuhnya akan menarik perhatian divisi penekan iblis seperti sebelumnya, dan akan membuang waktu. Aku punya waktu untuk menunggu, tetapi putra Dewa Darah, sudahlah, ikuti saja dia lalu beradaptasi sesuai situasi. Ketiga orang Gu King Feng saat ini tiba di depan sebuah area makam. Menurut pengalaman bermain game sebelumnya, tempat seperti ini pada dasarnya akan menemukan bos. Gu King Feng pergi ke setiap batu nisan, menginjak dan mengetuknya. Kedua orang di belakangnya membelalakan mata. Setelah beberapa saat, Gu King Feng berhenti dan berpikir, "Mungkinkah caraku membuka tidak benar? Atau aku salah mengira? Tempat ini sama sekali tidak aneh." Saat ini, Wang Gendut tiba-tiba berteriak, membuat Gu King Feng mau tak mau menoleh. "Wang Gendut, apa kau gila? Bisakah sedikit lebih jantan? Jangan sedikit-sedikit berteriak begitu." Wang Gendut menunjuk ke batu nisan di depannya dan tergagap. Batu nisan ini, Gu King Feng mendekat dan melihat, ada apa dengan batu nisannya? Tulisan di batu nisan itu berbunyi, "Makam Kepala Desa Huliang, Desa Air Hitam." Su Fan bergumam, "Tuan Gu, apa yang Anda lihat? Itu juga yang kami lihat, kecuali Kepala Desa Hu. Batu nisan itu, semuanya adalah penduduk Desa Air Hitam, tentu saja. Huliang yang kita temui hari ini pasti adalah arwahnya yang telah meninggal dan berubah wujud. Tuan Gu, kita." Wang Gendut hendak bicara tiba-tiba terdiam. "Orang tua sialan. Sudah membuatku mencari begitu lama, masih berani berpura-pura mati, ya?" Gu King Feng mengayunkan kaki dan menginjak hingga hancur. Batu nisan kepala desa itu, pria misterius bermata merah tadi, ternyata ia berubah menjadi batu nisan untuk menakut-nakuti Gu King Feng. Hanya tinggal darah seniman bela diri Ranaki sejati saja untuk berhasil. Tidak bisa karena Gu King Feng yang merepotkan ini, sampai merusak rencana besar. Aku tahan, Gu King Feng berteriak, "Gali makam Huliang untukku. Aku ingin lihat permainan apa yang dimainkan orang tua ini." Kedua orang itu mendengar itu lalu berteriak ketakutan, "Ya Tuhan, Tuan Gu, menggali makam orang akan terkena azab langit." Gu King Feng menepuk bahunya dan berkata, "Seharusnya Tuan melakukan ini dari awal, bukan? Kenapa suka sekali bermain-main? Biaya sumpah serapah, 100 liang." Hi Feng Hua mengira itu 100 liang perak, langsung merogoh sakunya dan memberikannya kepadanya. Gu King Feng melanjutkan, "Itu 100 liang emas." Hi Feng Hua berteriak, "100 liang emas? Kenapa kamu tidak merampok saja? Memang aku merampokmu, Tuan Hi. Antara masa depan dan uang, mana yang lebih penting?" "Aku yakin Tuan Hi tahu betul." Dalam hati Hi Feng Hua bergumam, kesempatan telah tiba. Dia mengeluarkan pisau dari lengan bajunya dan menikamnya, tetapi pisau itu berhenti di tengah jalan. Gu King Feng menunjuk tulisan di atas yang bertuliskan, "Aku memiliki tubuh Fajra abadi." Kemudian Gu King Feng meraih pergelangan tangan Hi Feng Hua dan bertanya, "Tuan Hi, bagaimana keputusan Anda?" Hi Feng Hua tergagap, berikan. Aku akan memberikannya kepadamu. Berapapun yang kamu mau, akan kuberikan. Kalau begitu, muntahkan 100 liang emas. Kenapa kamu tidak sekalian merampoknya? Memangnya menurutmu aku sedang melakukan apa?" Setelah mendapatkan uang, Gu King Feng berkata, "Tuan Hi, lanjutkan tertawa. Bawahan ini tidak akan mengganggu lagi." "Oh, benar, Tuan Hi. Lain kali, berhati-hatilah saat berbicara. Aku tidak yakin lain kali aku tidak akan meminta lebih banyak." Mendengar itu, Hi Feng Hua langsung memuntahkan darah berliter-liter dan pingsan. Astaga, kualitas mentalnya sangat buruk. Nanti, apakah aku akan dituduh membuat atasan meninggal karena marah? Setelah berkata begitu, dia mengambil semua harta benda Hi Feng Hua. "Baiklah, demi prakmu, aku berbaik hati menyelamatkan nyawamu." Gu King Feng berteriak keras, "Tuan Hi pingsan. Orang-orang, cepat datang menyelamatkan nyawa." Keesokan harinya, Gu King Feng dan Wang Si Gendut sedang berjalan-jalan ketika mereka mendengar orang-orang berdiskusi. "Sudahkah kau dengar? Pengusir iblis tingkat kuning Gu King Feng telah memenggal iblis cermin, salah satu dari 7 jenderal iblis. Sepertinya Tuan Hi bahkan pingsan karena terlalu gembira." "Apa? Kudengar Tuan Hi mencoba merebut jasa Gu King Feng sehingga dia diberi pelajaran." "Tidak mungkin. Tuan Hi itu orang yang sangat jujur." "Tidak mungkin apanya? Ada yang melihat orang-orang dari biro gelap sudah datang." Gu King Feng melewati kerumunan orang, dan ketika mendengar nama biro gelap, dia bergumam, "Biro gelap itu apa?" Wang Si Gendut mendekatkan mulutnya ke telinga Gu King Feng dan menjelaskan, "Mata dan telinga biro penekan iblis ada di seluruh dunia. Selain pengusir iblis yang bekerja di terang-terangan, ada juga mata dan telinga yang bekerja di kegelapan. Itulah biro gelap. Kita adalah pengusir iblis yang bekerja di terang-terangan, bertugas memusnahkan iblis dan mengusir roh jahat. Biro gelap bertanggung jawab mengumpulkan informasi, mengawasi dunia, dan biro terang, mencegah adanya mata-mata atau pengusir iblis yang tergoda oleh iblis." "Paham?"
Tuan Gu Qingfeng tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk kepala Wang Si Gendut dan berkata, paham, paham. Bukankah ini seperti organisasi inspeksi? Aku menyebarkan kata-kata itu hanya untuk merusak reputasi Feng Hua, tidak menyangka akan ada hasil lain. Pada saat ini, seorang pria melesat seperti terbang menuju Gu Qingfeng. Wang Si Gendut, tadi kamu bilang ada 2 rumah dekat Biro Penekan Iblis. Pria tua dengan wajah menakutkan itu menepuk bahu Gu Qingfeng dan berkata, Tuan Li ingin bertemu kalian. Aku adalah orang dari Biro Gelap, bawahan Tuan Li. Gu Qingfeng membalikan keadaan menjadi tuan rumah. Dia memeluk pria tua itu dan menyeretnya pergi. Kalau begitu ayo pergi, jangan sampai Tuan Li menunggu terlalu lama. Wang Si Gendut, cepat panggil Susi Kutu Buku, kita berangkat. Wang Si Gendut menyahut dan pergi. Kakak tua ini, katakan padaku, bagaimana Tuan Li? Apakah dia galak? Tuan Li sangat mudah diajak bicara. Pria tua ini menatap Gu Qingfeng dengan menilai, hanya orang yang tahu diri yang pantas disebut pahlawan. Tidak buruk, punya masa depan. Di suatu tempat di aula yang gelap, Li Tianren, pengusir iblis tingkat langit, bersama beberapa pejabat lain duduk di sana mengamati Gu Qingfeng. Gu Qingfeng, apakah kamu tahu bahwa ini adalah kejahatan menipu raja? Alam pengumpul Ki tingkat keempat, kamu bilang kamu berlatih seni bela diri eksternal. Seni bela diri eksternal macam apa yang begitu kuat? Dalam perang 200 tahun yang lalu, ada beberapa Grandmaster yang berlatih seni bela diri eksternal meninggal di tangan iblis cermin. Gu Qingfeng terkejut. Sialan, kebetulan sekali. Apakah ini alur cerita di mana kebohonganku akan terbongkar? Li Tianren melanjutkan, Grandmaster yang berlatih seni bela diri eksternal pun tidak bisa mengalahkan iblis cermin. Bagaimana mungkin pengusir iblis tingkat kuning sepertimu bisa melakukannya? Atau, coba ceritakan, agar kami juga bisa belajar dan memiliki lebih banyak keterampilan untuk bertahan hidup. Gu Qingfeng menjawab, setiap perkataan bawahan ini adalah kebenaran. Bawahan ini memang mengandalkan seni bela diri eksternal untuk mengalahkan iblis cermin. Gu Qingfeng terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya gelisah. Ketahui diri dan lawan, 100 pertempuran 100 kemenangan. Mereka semua adalah ahli. Jika aku terbongkar, meskipun aku tidak bisa melawan mereka, tetapi dengan begitu banyak kemampuanku, lari pasti tidak masalah. Hanya saja membawa Wang Si Gendut dan Susi Kutu Buku akan sedikit sulit. Baiklah, hadapi saja satu langkah demi satu langkah. Li Tianren menunjuk ke arahnya dan berseru, bagaimana awal dan akhir ceritanya? Ceritakan bagian tengahnya kepada kami. Mohon maaf, Tuan. Gu Qingfeng hendak menjelaskan, tetapi Li Tianren menyuruhnya berhenti. Wang Shan, kamu yang bicara. Gu Qingfeng menyipitkan mata. Sialan, berani-beraninya dia mempermainkanku. Wang Si Gendut mulai menceritakan ringkasannya. Sampai di hutan tulang belulang, kami menemukan penduduk desa berubah menjadi zombie. Di bawah bimbingan cerdik Tuan Gu, kami berdua berjuang tanpa henti. Butuh beberapa jam untuk membunuh kawanan zombie itu. Gu Qingfeng di samping terus mengangguk-angguk. Wang Si Gendut berpikir, Tuan Gu menerobos masuk begitu saja, pergi sendirian ke dimensi cermin. Adegan ini membuat Tuan Gu terlihat sedikit bodoh. Tuan sangat licik, bisa-bisa dia menyulitkanku, jadi aku tidak bisa menceritakannya. Setelah menyusun ulang kata-katanya, Wang Si Gendut melanjutkan, di alam gelap, lebih dari 500 penduduk desa membawa cermin dan mengejar kami. Tuan Gu, untuk melindungi kami, menghadang di depan kami. Akibatnya, Tuan tersedot ke dalam dimensi cermin. Iblis bayangan bertanya tidak mengerti, tidak ingin membunuhku? Jadi kamu ingin mendapatkan informasi sekta iblis darah dariku, atau karena racun itu? Dalam hatinya, dia berpikir, orang ini datang dengan niat buruk, dan dia jauh lebih kuat dariku. Bagaimana caranya aku menyampaikan berita ini kepada mereka? Aku tidak tertarik dengan sekta iblis darah dan racun itu. Pukul aku dengan keras. Asalkan kau memukulku sampai aku senang, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Iblis bayangan terkejut, orang ini tidak punya hobi aneh, kan? Apakah kamu sakit? Mengapa kamu mengejarku bukan untuk menuntut racun, melainkan untuk menuntutku memukulmu? Apakah semua manusia sekarang aneh begitu? Gu Qingfeng tertawa dan berkata, menurut catatan di dokumen, perpindahan wujud bayangan membutuhkan kekuatan jiwa untuk penentuan posisi. Kamu bisa menggunakan jurus ini, itu menunjukkan kamu memiliki jiwa. Hahaha, perpindahan wujud bayangan milikmu tidak sejauh milikku. Itu jelas menunjukkan jiwamu tidak sekuat jiwaku. Jelmaan Hong Li milikmu disebut ilusi dan pesona yang tiada tanding. Meskipun teknik ilusimu hebat, kualitasnya tidak tinggi. Ini menunjukkan bahwa jiwa adalah titik lemahmu. Jadi kamu menggunakan jelmaan untuk melatih dirimu sendiri. Ujung pedang menusuk lurus ke iblis bayangan. Mengikatnya. Pukul aku, atau mati dipukul olehku, pilih. Iblis bayangan berkata dengan susah payah, apakah kamu pikir mengalahkanku berarti menang? Yang kamu lihat dariku hanyalah klon. Kekuatan jiwamu mungkin bisa mengalahkan klonku, tapi tidak bisa mengalahkan tubuh asliku. Selama 200 tahun ini, aku tidak membiarkan waktu berlalu sia-sia. Jiwa sudah lama bukan lagi kelemahanku. Gu Qingfeng memotong. Kalau mau memilih nanti, bilang saja memilih nanti. Kenapa bicara banyak? Apa kamu tidak tahu bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Gu Qingfeng mengayunkan pedangnya dan berteriak, pedang datang. Pedang-pedang yang tertancap di tanah bergetar. Dengan hebat lalu melesat terbang. Setiap ujung pedang bergabung membentuk pedang raksasa yang besar. Gu Qingfeng mengibaskan tangannya ke bawah. Pedang raksasa itu jatuh lurus ke arah iblis bayangan. Iblis bayangan saat ini hanya berupa gumpalan kabut hitam yang perlahan menghilang. Gu Qingfeng menghela napas, lebih baik mati daripada memukulku. Siapa yang tidak tahu akan mengira kamu adalah iblis yang baik, tapi mana mungkin? Ah, kasihan uangku, cortesanku. Sudahlah, cortesanku sudah tidak ada. Jika Hong Li adalah 7 jenderal iblis, kalau begitu aku akan menukarmu dengan hadiah. Terakhir kali menukar orang itu juga dapat banyak hadiah. Malam itu juga, serangkaian suara gaduh terdengar di pavilion keharuman surgawi. Pemimpin Hong Li dari pavilion keharuman surgawi adalah iblis bayangan dari 7 jenderal iblis. Identitasnya telah kusingkap, dan dia sudah dimusnahkan. Sekarang, pejabat ini curiga masih ada sisa-sisa sekta iblis darah di pavilion keharuman surgawi. Jadi seluruh pavilion keharuman surgawi akan disegel. Hei, apa yang kalian para antek departemen penekan iblis mau lakukan? Aku adalah putra sah dari keluarga Li, cepat lepaskan aku. Nona Hong Li yang lembut dan manis, bagaimana mungkin dia iblis? Kalian bohong, siapa pemimpinnya? Suruh dia keluar.
Beraninya menyegel paviliun keharuman surgawi? Kalian benar-benar makan empedu harimau dan beruang. Apa kalian tahu siapa yang membuka paviliun keharuman surgawi? Jangan membuat masalah. Bekerja sama secara aktif dengan tugas Departemen Penekan Iblis. Siapapun yang berani membuat masalah adalah kaki tangan iblis, akan segera dipenggal tanpa ampun. Gu Qingfeng berdiri di panggung dan berteriak, "Aku adalah utusan pembasmi iblis tingkat Chuan dari Departemen Penekan Iblis, Gu Qingfeng." Pagi ini, pejabat ini menerima informasi. Dikatakan bahwa pemimpin Hong Li dari paviliun keharuman surgawi dicurigai adalah iblis. Jadi aku sengaja datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini. Hong Li ini bukan hanya iblis, tapi juga klon dari iblis bayangan, salah satu 7 jenderal iblis. Dia telah dilihat menembus oleh pejabat ini. Dia sudah mati. Sekarang, pejabat ini curiga masih ada sisa-sisa sekta iblis darah di paviliun keharuman surgawi. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. 7 jenderal iblis? Mereka masih hidup? Nona Hong Li adalah iblis bayangan? Bagaimana mungkin? Aku rasa itu benar. Tidakkah kalian mendengar Lord Gu mengatakan bahwa dia sudah menerima informasi pagi-pagi sekali? Hari ini dia khusus datang untuk menyelidiki. Jelas dia sudah memiliki petunjuk sejak lama dan datang dengan persiapan. Kalau begitu, mungkin masih ada sisa-sisa sekta iblis darah yang tersembunyi di paviliun keharuman surgawi. Orang-orang paviliun keharuman surgawi berteriak ketakutan. "Tuan, Anda harus menjamin keselamatan kami." "Benar, benar, Ketua, kami bukan iblis." Setelah beberapa saat, 2 utusan pembasmi iblis datang untuk melapor, "Lord Gu, melalui penyelidikan, kami telah menangkap 2 sisa-sisa sekta iblis darah. Kami telah membawa para penjahat ke Departemen Penekan Iblis dan menyerahkannya kepada Lord Li." Lord Gu pasti lelah. Gu Qingfeng menjawab, "Baiklah, aku tahu. Aku akan menjelaskan masalah ini kepada Lord Li nanti." Kalian berdua sudah bekerja keras. Wajahnya muram, membuatku jijik. Makhluk banci ini, aku akan menghancurkan sarangmu. Pada saat ini, Wang Gemuk dan Mama San berteriak, "Lord Gu." Gu Qingfeng menoleh dan bertanya, "Ada apa? Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Jangan main sentuh. Siapa tahu kamu adalah monster aneh yang berubah bentuk? Jangan sentuh aku." Mama San itu memberikan sehelai sapu tangan dan menyelipkannya ke dada Gu Qingfeng. Wang Gemuk melihat dengan wajah depresi kedua orang ini melakukan hal yang tidak jelas satu sama lain. Mama San itu memerah dan mendorong Gu Qingfeng. Wang Gemuk mengira Gu Qingfeng hendak menyerang. Lalu dengan sigap berkata, "Lord Gu, aku baru ingat Susi Kutubuku mencariku ada urusan. Jadi, setelah kami selesai mengurus ini, kami akan kembali sendiri ke Departemen Penekan Iblis." "Ya?" Han diam-diam berpikir, "Astaga Tuan Gu, tidak mungkin Anda sampai beraksi di sini juga. Hebat sekali. Lain kali, jika melihat wanita cantik di samping Tuan, saya tidak akan mendekat sama sekali." Gu Qingfeng mengangguk dan berkata, "Pergilah." Wang Gendut kemudian menarik Su Feng yang masih bengong untuk pergi. Gu Qingfeng dan Nyonya Besar pergi ke tempat sepi. "Ada apa Anda mencariku?" "Katakan saja." Nyonya Besar menjawab, "Tentu saja saya berharap Tuan Gu bisa menyampaikan beberapa patah kata yang baik tentang paviliun harum surgawi ini di hadapan Tuan Li." Gu Qingfeng mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dari dalam dan mengibaskannya, yang berarti, di dalamnya kosong melompong. Nyonya Besar mengerti maksudnya dan tersenyum. "Tuan jangan terburu-buru. Anda lihat ini apa?" Nyonya Besar mengibas-ngibaskan dadanya, mengeluarkan selembar cek senilai 10.000 tael. "Tuan Gu, kumohon." Gu Qingfeng mengangkat dagu Nyonya Rumah Bordil dan berkata, "Ketulusanmu masih belum cukup. Kejadian ini telah membuatku sangat ketakutan. Aku harus pergi beristirahat agar pulih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. "Tuan Gu, setelah Anda selesai dengan urusan Anda, bisakah Anda datang ke paviliun wangi surgawi untuk menemuiku? Hanya penentram hati dari Tuanlah yang bisa membuatku sedikit tenang." Gu Qingfeng menepuk dadanya dan menjawab, "Tentu saja, tentu saja. Meskipun aku tidak bisa menghabiskan malam musim semi dengan primadona, hasil ini juga tidak buruk." Setelah itu, pengumuman-pengumuman dikeluarkan, Divisi Penekan Iblis mengumumkan, Gu Qingfeng berjasa melihat melalui iblis, melindungi rakyat, dan diberi hadiah 10.000 poin jasa. Paviliun Wangi Surgawi menyembunyikan 7 jenderal iblis, mulai sekarang akan menghentikan operasinya untuk perbaikan. Di masa mendatang, jika ada yang menemukan petunjuk sisa-sisa sekta iblis darah, laporkan kepada Divisi Penekan Iblis akan diberi hadiah besar. Cabang Distrik Wutong. Beberapa hari kemudian, sebuah titah kekaisaran segera tiba. Dengan titah langit, Kaisar berfirman, Gu Qingfeng berjasa melihat melalui identitas iblis, melindungi rakyat, dan mengambil risiko menangkap sisa-sisa sekta iblis darah. Diberi gelar baron, dihadiahi 1 peti perhiasan emas dan perak, dan 1 mensyahn. Terimalah titah ini. Sedikit catatan, gelar di dinasti api agung dibagi menjadi adipati, markuis, count, viscount, baron. Gelar biasanya diturunkan dari ayah ke anak. Gu Qingfeng dengan linglung memegang titah suci. "Apakah aku tidak sedang bermimpi?" Kasim itu menjawab, "Tentu saja ini nyata. Betapapun beraninya kami tidak akan berani memalsukan titah suci. Jika Tuan Gu memiliki kesempatan, jangan lupa masuk istana untuk berterima kasih atas anugerah Kaisar." Gu Qingfeng menangkupkan tangan, "Terima kasih atas pengingat Tuan Kasim. Nanti setelah sukses, jangan lupakan aku ya." Gu Qingfeng segera menegaskan, bawahan ini melupakan siapapun, tidak akan melupakan Tuan Kasim. Menunggu orang-orang itu pergi, Gu Qingfeng baru berbalik dan berkata, "Wang Gendut, si kutu buku, kalian berdua bawa barang-barang ke tempat tinggalku. Aku akan melihat rumah baru bersama kalian nanti." "Tuan Gu, Anda mau kemana?" Gu Qingfeng menjawab dengan serius, "Berkultivasi." Sesaat kemudian, di atas meja tergeletak botol pil penguat ki dan pil esensi murni. Gu Qingfeng duduk di dalam bak air untuk berkultivasi. Suara sistem berbunyi, "Selamat kepada host yang telah berhasil menerobos alam pengumpul ki, lapisan kelima." Benar saja, dengan adanya pil esensi murni, kultivasi menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Ki yang murni juga telah bertransformasi menjadi ki tanpa batas. Pondasiku jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Tidak buruk, tidak buruk. Dia membuka telapak tangannya, aliran ki muncul. Inilah ki tanpa batas. Aura di tubuhnya bergejolak lagi. Aliran air di bawahnya yang mendidih perlahan berubah menjadi merah darah. Gu Qingfeng menenangkan diri untuk menstabilkan auranya. "Ada apa ini? Mungkinkah aku akan menerobos ke alam baru? Biarlah, berkultivasi dulu, baru pikirkan nanti." Buih air di bawah mendidih bergolak. Gu Qingfeng berteriak,
Seekor Jiao naga hitam terbentuk dan melayang di atas kepalanya. Suara sistem berbunyi, selamat kepada host yang telah membangkitkan garis darah Jiao 2 gelombang. Gu Qingfeng bertanya dengan terkejut, bisa begini juga? Garis darahku ternyata adalah naga hitam yang agung seperti ini? Mungkinkah identitas pewaris naga juga bisa digunakan di dunia lain? Mohon perhatian. Host, garis darah yang Anda bangkitkan adalah garis darah Jiao, bukan garis darah naga sejati. Dan itu, jauh di bawah 1 tingkat. Tidak heran hanya memiliki 2 cakar. Tapi sistem, Jiao bukanlah manusia, apakah bisa dianggap sebagai iblis? Sistem menjawab, bisa. Gu Qingfeng mulai berpikir lagi dengan licik, Jiao dianggap sebagai iblis, jadi jika aku memiliki garis darah Jiao, apakah aku juga iblis? Kalau begitu, bukankah itu berarti aku juga bisa menyerang diriku sendiri untuk menjadi lebih kuat? Sistem buru-buru menembus pikiran gelapnya, host hanyalah manusia yang memiliki sebagian garis darah Jiao. Host dapat mewarisi garis darah Jiao karena leluhur host pernah meminum darah Jiao dan selamat. Gu Qingfeng disiram air dingin dan bergumam, seorang pria tidak bisa layu 2 kali di tempat yang sama. Pengingat ramah, garis darah Jiao host telah bangkit sebagian, jadi saat ini host hanya memiliki suara iblis darah berat dan suram. Berhasil? Tapi aku baru merasakan bahwa tetesan bibit dewa darah itu masih berada di penjara penekan iblis. Belum tersentuh sama sekali. Pu Yao terkejut hingga menjatuhkan lentera jiwa iblis dari tangannya. Apa yang Anda katakan? Tidak mungkin. Aku jelas sudah memberikan begitu banyak keuntungan pada Gu Qingfeng. Dia tidak mungkin tidak terpancing. Iblis darah menggeram, Gu Qingfeng dan bibit dewa darah tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Masalah ini terkait dengan rencana besarku. Kamu segera pergi selidiki dengan jelas. Baik, baik. Bawahan ini akan segera pergi. Yang mulia, jangan marah. Jangan marah. Pu Yao segera berbalik dan pergi. Tidak berani tinggal sedetik pun. Kembali ke divisi penekan iblis. Gu Qingfeng sedang tertidur pulas ketika seekor dandelion terbang mendekat. Dandelion itu berusaha menarik buku yang menutupi wajah Gu Qingfeng ke atas. Gu Qingfeng membuka matanya sedikit dan bertanya, Pu Yao, apa yang ingin kamu lakukan? Dandelion itu meledak boom dan kemudian muncul tulisan, sebelum fajar. Aku menunggumu di Bukit 10 Li. Gu Qingfeng bangkit dan menjawab, tulisan tangan yang jelek sekali. Di malam hari, Gu Qingfeng pergi ke tempat pertemuan. Begitu dia membuka pintu masuk, dia sudah melihat Pu Yao duduk di sana menunggu. Pu Yao menopang dagunya dan bertanya, sudah datang? Ya. Mengapa kamu tidak berhasil malam ini? Gu Qingfeng berjalan mendekat, menguap, dan berkata, memang begitu. Dia berkata dengan sedikit canggung, itu karena terjadi sedikit masalah. Pu Yao berdiri dengan cepat dan berteriak, apa yang kamu katakan? Pu Yao berpikir. Pandangannya kembali tertuju pada selangkangan Gu Qingfeng. Mungkinkah tubuh iblis penelan langit mengalami masalah? Gu Qingfeng mengira dia seorang homoseksual, lalu wajahnya memerah dan dia membentak, apa yang kamu lihat? Aku merasa tubuhku belakangan ini tidak terlalu baik. Aku tidak bisa begadang. Siapa suruh kamu memberi tugas larut ini? Jadi aku ketiduran. Pu Yao terpaku. Tidur? Ketiduran? Pu Yao menggentar dengan marah. Sialan kamu. Kamu malah ketiduran. Apa kamu tahu betapa besar harga yang harus dibayar malam ini untuk memancing Li Tian dan pergi? Seorang iblis alam Xiantian mati karenanya. Dan kamu malah di sini mengatakan padaku bahwa kamu ketiduran. Pu Yao benar-benar hampir dibuat gila oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mengupil dan menjawab, memang ketiduran. Aku tidak bisa membohongimu. Kamu tidak mengerti. Bagi manusia, tidur itu sangat penting. Begitu tidak bisa tidur nyenyak, hati akan resah dan pikiran kacau. Tidak ada semangat. Keesokan harinya pergi bekerja dengan lesu dan lelah. Bahkan lebih parah lagi, bisa jadi botak. Aku tidak mau botak selagi muda. Gu Qingfeng, kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Gu Qingfeng berteriak ketakutan, kamu ingin membunuhku? Pu Yao bertanya, sudah takut? Jika takut maka. Gu Qingfeng memotong perkataannya. Dia tersenyum licik dan berkata, aku yakin kamu tidak berani. Kamu sudah marah, ini kesempatan langka. Tidak boleh dilewatkan. Gu Qingfeng menarik rah baju Pu Yao dan berkata, Pu Yao, kalau berani, coba pukul aku. Pu Yao menggertakkan gigi marah. Jika bukan karena rencana yang mulia, hari ini aku akan mencincangmu. Demi rencana yang mulia, aku menahan diri. Tapi, aku tidak bilang aku tidak akan memberimu pelajaran. Pu Yao mencengkeram pergelangan tangan Gu Qingfeng. Serangkaian bunga dandelion terbang keluar. Suara sistem terdengar. Level di atas Grandmaster? Jika mengeluarkan seluruh kekuatan, berapa banyak lagi yang bisa ditambahkan? Pu Yao berkata, tumpukan dandelion ini ada di dalam tubuhmu. Cukup untuk membuatmu menderita sebentar. Gu Qingfeng tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat topeng Pu Yao. Tepat saat mulut Pu Yao terbuka lebar karena terkejut, Gu Qingfeng meludahkan segumpal dahak kental ke dalam mulutnya. Gu Qingfeng kemudian dengan sangat alami menutup mulutnya dan bertanya, kamu menakuti siapa? Hah? Pu Yao menangis tersedu-sedu, dan setelah itu adalah pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke arah Gu Qingfeng. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Suara sistem terus-menerus berdering. Kekuatan pertahanan ke 10.000. 10.000. 20.000. 20.000. Ding. Kekuatan pertahanan sudah mencapai batas maksimal. Tubuh Fajra abadi ditingkatkan. Ding. Sistem mendeteksi garis keturunan naga banjir dan kelahiran kembali dari tetesan darah dapat digabungkan dengan tubuh Fajra abadi untuk ditingkatkan. Apakah ingin digabungkan? Gu Qingfeng segera mengkonfirmasi. Ding. Selamat kepada host, Anda mendapatkan tubuh naga hitam abadi tahap awal. Gu Qingfeng membuka mata lebar-lebar. Tubuh naga hitam abadi. Pu Yao bertanya, Gu Qingfeng, apakah kamu menyerah? Saat Gu Qingfeng masih terpaku, kepalan tangan Pu Yao menghantam. Dengan suara bam. Suara sistem terdengar. Ding. Host diserang oleh Pu Yao. Kekuatan pertahanan ke 10.000. Ding. Selamat kepada host.
Kekuatan, pertahanan, kecepatan, dan fisik, semuanya telah ditingkatkan. Melalui pemeriksaan, kecepatan sudah tidak lagi menjadi titik lemah host. PU Yao bertanya lagi, Gu Qingfeng, apakah kamu menyerah? Suara sistem kembali terdengar. Ding. Selamat, kekuatan host mendekati alam Grandmaster transformasi naga. Ya ampun, tidak disangka ada kegembiraan tak terduga ini. Baru naga hitam tahap awal saja sudah sekuat ini. Lalu, di tingkat menengah dan tinggi, bukankah itu berarti tak terkalahkan? Aku harus menahan PU Yao itu sebentar. Aku harus berakting terluka. Gu Qingfeng mulai mengerahkan kemampuan aktingnya yang luar biasa dan berteriak, aduh, sakit sekali, aduh. Gu Qingfeng terhuyung-huyung lalu jatuh ke tanah. PU Yao tercengang oleh serangkaian tindakan ini. Kamu sudah tahu kekuatanku, bukan? Gu Qingfeng berkata bahwa dia adalah raja yang ulet. Jadi tidak peduli seberapa banyak dia dipukuli atau disiksa, dia tidak akan menyerah. PU Yao menggertakkan gigi dan berseru. Bagus. Sangat bagus. Seluruh ruangan kembali bergema dengan suara BOP. Bersamaan dengan itu, suara sistem di kepala Gu Qingfeng terdengar. Kekuatan pertahanan bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000, dan seterusnya. PU Yao memukul begitu keras sampai pintu tidak tahan guncangan dan jatuh. PU Yao saat ini sudah lelah dan terengah-engah. Dia mengucapkan kata demi kata. Oh, Gu Qingfeng, ternyata kau masih tidak menyerah. Aku menghormatimu. Menghormatimu sebagai seorang pria sejati. Jika kau mau bekerja sama denganku, apakah kau akan dipukuli sampai sejauh ini? Gu Qingfeng menoleh dan bertanya, kau sudah selesai memukul? Aku tidak akan menyerah, aku tetap tidak tunduk. Jika kau hebat, pukul saja aku sampai mati. PU Yao merasa sangat tertekan. Apa katamu? Gu Qingfeng duduk dan menjawab, siapa bilang aku tidak mau bekerja sama? Sejak kecil, aku paling benci orang bertanya apakah aku tunduk atau tidak. Hari ini, meskipun kau memukulku sampai mati, aku tetap tidak akan tunduk. Setiap hari aku tidur tepat pada jam sih. Cepat sesuaikan rencanamu dengan jadwalku. PU Yao mengangguk dan menjawab, baiklah, 3 hari lagi, pada jam hai, lanjutkan sesuai rencana lama. Melihat PU Yao hendak pergi, Gu Qingfeng segera memanggilnya kembali. Hei, kenapa kau pergi begitu saja? Tidak mau melanjutkan sebentar lagi? PU Yao takut diprovokasi oleh orang ini, jadi dia tidak berani berlama-lama. Orang ini bertindak aneh, diserang olehku begitu lama masih tidak melawan, tapi tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Setelah rencana Lord selesai, dia harus dibunuh. PU Yao segera pergi. Gu Qingfeng merasa sedikit menyesal. Dia melihat ke lantai. Bukankah ini posisi PU Yao berdiri tadi? Mungkinkah dia meninggalkan sesuatu? Gu Qingfeng mengambil botol itu dan mengendusnya. Astaga, obat ini asli, totalnya bernilai 1 juta tael emas. PU Yao segera kembali ke gua, melaporkan situasinya kepada Iblis Darah. Tuanku, sudah diselidiki dengan jelas. Iblis Darah membuka mulutnya, katakan, tuanku, tadi malam Gu Qingfeng tertidur. Apakah dia terkena sihir atau ilusi? Bukan, dia hanya murni mengantuk. Iblis Darah berdiri lalu melompat turun dan berkata, sangat menarik. PU Yao, kenali dirimu dan musuhmu. 100 pertempuran 100 kemenangan. Aku yang terhormat ini ragu. Apakah kau benar-benar memahami Gu Qingfeng? PU Yao tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak memahami Gu Qingfeng ini? Namun, setelah itu dia berpikir keras lagi. Semakin dalam dia berpikir, semakin dia merasa tidak bisa memahami Gu Qingfeng ini. Melihat ekspresi bingung PU Yao, Iblis Darah mengingatkan. Mungkin kau harus mengubah sudut pandangmu dalam menghadapi Gu Qingfeng. Itu akan menghasilkan lebih banyak dengan sedikit usaha. PU Yao tercengang. Sudut pandang? Mengubah sudut pandang apa? Sudut pandang bagaimana? PU Yao tidak mengerti tetapi tetap berkata, terima kasih, tuanku, atas petunjuknya. Tuanku, jika Gu Qingfeng ini tidak mudah dikendalikan, mengapa tuanku tidak mengganti dengan orang lain? Iblis Darah membentak. Kau bodoh? Gu Qingfeng memiliki fisik iblis penelan langit. Setelah menelan benih Dewa Darah, auranya tidak akan terungkap keluar, dan dia dapat membawa benih Dewa Darah keluar dari divisi penekan iblis dengan aman. Setelah itu, aku yang terhormat ini akan merebut tubuhnya, dan hanya dengan mendapatkan fisik iblis penelan langit barulah aku bisa mengandalkan melahap makhluk hidup, ditambah seuntai pencerahan ilahi yang kudapatkan selama 100 tahun terakhir untuk menerobos ke alam dewa. Pemikiran tuanku memang sangat luas, bawahan sangat mengagumi. PU Yao, kesabaran aku yang terhormat ini terbatas, kau tahu aku tidak akan membiarkan siapapun gagal berkali-kali. Dalam 3 hari, aku yang terhormat ini harus mendengar kabar bahwa Gu Qingfeng berhasil menelan benih Dewa Darah. Jika tidak, PU Yao dengan ketakutan bersujud di tanah dan berseru. Bawahan sudah mengerti. Keesokan paginya, anak muda, ada apa Lord Li mencariku? Melapor, Lord Gu, bawahan tidak tahu. Saat Gu Qingfeng baru saja mendekat ke pintu, dia mendengar suara dari dalam. Grandmaster, jika aku, Li, ada kekurangan dalam menyambut, kuharap Grandmaster sudi memaafkan. Lord Li berkata apa? Orang tua ini mendengar bahwa tuanku menemukan murid yang baik untuk orang tua ini, membuat orang tua ini gembira semalam suntuk tanpa tidur. Begitu menerima surat, aku langsung bergegas kemari. Petugas divisi penekan iblis membuka pintu dan berseru, Lord Li, Lord Gu sudah datang. Begitu Gu Qingfeng masuk, dia langsung berteriak keras, Li tua. Li Tianren berkata tidak senang. Gu Qingfeng, jangan bicara sembarangan di depan Grandmaster. Gu Qingfeng menunjuk Grandmaster Alkimia itu dan bertanya, ada apa, Li tua? Siapa orang tua ini? Grandmaster Alkimia itu, melihat Gu Qingfeng begitu tidak sopan, bertanya, Lord Li, mungkinkah ini Gu Qingfeng yang kau sebutkan? Li Tianren membentak dengan kesal. Gu Qingfeng, jangan sampai aku memperingatkanmu untuk kedua kalinya. Jangan kaku begitu, dengan hubungan kita, jika kita berbicara atasan bawahan, aku ingin berbicara sebagai saudara agar bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Kau bilang benar tidak? Li Tianren mengepalkan tangannya dan hanya bisa menyemburkan satu kata. Kau. Jangan terus kau lagi. Cepat katakan padaku siapa orang tua ini. Ini adalah pemimpin sekte Danxia, Grandmaster dan Qiu Sheng, seorang Grandmaster Alkimia di tingkat Grandmaster, dan juga guru yang kutemukan untukmu. Tahun ini, kau akan mengikuti Grandmaster dan ke sekte Danxia untuk belajar alkimia, mempersiapkan alam rahasia naga giok 1 tahun dari sekarang.
Li Tianren juga berusaha keras demi alam rahasia naga giok. Gu Qingfeng membuka mulutnya dan berseru. Tempat terkutuk macam apa itu? Aku tidak akan pergi. Bahkan jika kau memukulku sampai mati pun aku tidak akan pergi. Gu Qingfeng tertawa dalam hati. Bagaimana bisa penyihir kecil kesayanganku dibiarkan sendirian di kamar? Bagaimana jika Pu Yao kesayanganku bangun dan tidak melihatku? Ingin aku meninggalkan divisi penekan iblis? Bermimpilah. Li Tianren menggertakkan gigi dan membentak setiap kata. Gu Qingfeng. Gu Qingfeng berkata, jika kau memaksaku, apa kau percaya aku akan membatalkan kerja sama kita? Alam rahasia naga giok, siapapun yang mau pergi, pergilah. Dan Qiu Shen membuka mulutnya, jangan bertengkar lagi, jangan bertengkar lagi. Li Tianren menghela nafas untuk menenangkan diri dan bertanya, Gu Qingfeng, jika kau sudah memutuskan untuk pergi ke alam rahasia naga giok, mengapa kau tidak mau mengikuti Grandmaster dan untuk belajar alkimia? Belajar alkimia tidak perlu magang. Kau berikan saja aku beberapa buku, aku bisa belajar sendiri. Dan Qiu Shen mendengar kata-kata sombong ini dan tidak bisa menahan diri untuk membentak, dasar anak muda sombong yang tidak tahu diri. Jalur alkimia ini di kediaman Wulang, sekte bela diri sejati. Saat ini semua orang di sekte sedang memegang senjata seolah bersiap untuk bertarung. Seseorang terbang menghampiri sesepuh yang berdiri di udara dan bertanya, Tetua Agung tertinggi, ada apa? Sesepuh itu menjawab, ada seorang ahli kuat puncak alam transformasi naga bergegas lari menuju sekte bela diri sejati. Puncak alam transformasi naga? Mungkinkah itu guru nasional kekaisaran? Bukan, yang datang bukan manusia, melainkan iblis. Sesepuh itu berseru, rekan ras iblis, saya tidak tahu apa maksud kedatangan Anda ke sekte bela diri sejati. Bu Yao mengepalkan tangan dan berteriak, menyingkir. Sesepuh itu segera menciptakan penghalang untuk memblokirnya. Terdengar suara dup, debu mengepul. Bu Yao baru saja melompat ke bawah untuk mengambil momentum lalu dengan cepat melesat pergi, tidak sampai satu napas. Beberapa orang saling memandang, yang baru saja lari kemari adalah tikus hitam besar ya? Sepertinya begitu. Orang yang tadi bertanya kepada sesepuh itu turun dan berseru, Tetua Agung tertinggi, Anda baik-baik saja? Sesepuh itu saat ini tergeletak lurus di tanah. Dia berusaha bangkit dan mengertakkan gigi. Berkata, tidak disangka di dunia ini ada iblis yang begitu kuat. Kekuatan ini bisa menandingi guru nasional kekaisaran, hanya saja melihat ekspresi ketakutannya, seolah sedang melarikan diri. Mungkinkah ada yang sedang mengejarnya? Seekor iblis puncak alam transformasi naga yang bisa dikejar hingga kesulitan seperti ini, mungkin pengejarnya bukan manusia, melainkan. Dua orang itu saling memandang dan berseru serempak. Dewa, sesepuh itu bangkit dan terbang lagi. Dia berseru, semuanya cepat aktifkan formasi besar pelindung gunung, jangan keluar. Ini masalah yang sangat besar. Saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran menemui guru nasional kekaisaran. Tepat saat dia baru saja terbang, kebetulan seberkas cahaya terang melesat cepat ke arahnya. Gu Qingfeng berteriak keras, jangan menghalangi jalan. Sesepuh itu terkejut. Bagaimana bisa begitu? Sama sekali tidak merasakan aura apapun, jika bukan karena mendengar suara. Terdengar suara dup, Gu Qingfeng menabrak sesepuh itu dan melesat melewatinya. Sesepuh itu hanya sempat memuntahkan dua kata keren. Sekali lalu jatuh ke tanah untuk kedua kalinya. Gu Qingfeng melihat ke bawah dan bergumam. Sepertinya aku baru saja menabrak seorang sesepuh, hanya saja auranya tampaknya adalah ahli alam transformasi naga. Tidak masalah. Bu Yao ini lari terlalu cepat, aku tidak bisa membiarkannya memperlebar jarak denganku. Gu Qingfeng terus melesat maju. Kakinya menginjak sebuah batu untuk mengambil momentum dan terus melesat cepat ke depan. Kretek, batu itu hancur berkeping-keping. Gu Qingfeng menoleh dan berkata, maaf, kecepatan menginjak udara mana bisa menyamai kecepatan menginjak tanah. Gu Qingfeng terus-menerus terbang bolak-balik di antara puncak-puncak gunung untuk mengambil momentum dan melesat pergi. Di suatu tempat, ada seorang penjaga yang sedang berjaga-jaga segera menyadari. Itu adalah ahli alam transformasi naga. Dia terbang ke depan untuk menghadang Bu Yao. Yang mulia punya perintah, tempat ini adalah istana terlarang, tidak boleh dimasuki. Siapapun yang berani menerobos, kata-katanya belum selesai. Bu Yao meninju wajahnya hingga bengkak dan jatuh ke bawah. Orang ini tergeletak diam pura-pura mati di tempat. Yang mulia hanya memerintahkanku untuk melindunginya dengan nyawaku, tidak mengatakan apa yang harus dilakukan jika aku tidak bisa mengalahkannya. Jadi aku bisa menganggap ini sebagai penyelesaian tugas. Saat ini, tiba-tiba ada sebuah kaki yang menginjak tepat di wajahnya. Gu Qingfeng menggunakan penjaga ini sebagai pijakan lalu melesat pergi. Bu Yao menoleh ke belakang dan melihat, Gu Qingfeng, bukankah kamu yatim piatu tanpa kerabat? Jika kamu sudah memaksaku, jangan salahkan aku jika aku menyerang keluargaku. Bu Yao saat ini sudah terbang tiba di ibu kota kekaisaran dinasti Yan Agung. Seluruh ibu kota kekaisaran diselimuti oleh lapisan penghalang yang kokoh. Bu Yao mengumpulkan kekuatan dan memukul penghalang dengan keras. Terdengar suara kretek. Penduduk kota terkejut melihat ke atas. Melihat Bu Yao membuat lubang di penghalang dan masuk, seluruh kota menjadi kacau. Gawat. Itu adalah iblis agung puncak alam transformasi naga. Cepat panggil guru nasional kekaisaran, cepat hentikan dia, jangan biarkan dia mendekati istana kekaisaran. Bu Yao mengabaikan kerumunan dan melesat lewat. Ada yang berseru, dia mau kemana? Ke arah sana sepertinya adalah kediaman keluarga Gu. Ya ampun, kapan keluarga Gu menyinggung dewa jahat ini? Dia bahkan tidak ragu menerobos ibu kota kekaisaran untuk membalas dendam. Di dalam kediaman keluarga Gu menjadi kacau, kepala keluarga, gawat. Lonceng tembok kota sudah berbunyi, ada orang yang menerobos ibu kota kekaisaran. Kepala keluarga, gawat. Jenderal penjaga kota mengirimkan kabar bahwa itu adalah iblis agung puncak alam transformasi naga. Dia sedang menyerbu ke arah keluarga Gu kita. Kepala keluarga Gu segera berseru, cepat undang leluhur tua keluar dari pengasingan. Leluhur tua keluarga Gu berkata, tidak perlu mengundang lagi. Kalian segera panggil semua Grandmaster di keluarga. Segera aktifkan formasi pertahanan, saya akan pergi menemuinya. Begitu kata-katanya selesai, Bu Yao muncul di depan kerumunan. Leluhur tua keluarga Gu berseru, rekan ras iblis, saya tidak tahu ada urusan apa Anda datang ke keluarga Gu. Keluarga Gu kami selama ini selalu hidup damai, pasti tidak pernah menyinggung yang mulia. Bu Yao tidak menjawab melainkan menoleh ke belakang. Jika kamu tidak bisa mengejarku, jangan salahkan aku ya. Dia berteriak, Domai. Domai pembantaian darah. Sebuah tirai pembantaian darah perlahan menyelimuti seluruh keluarga Gu. Para anggota keluarga di bawah dengan ekspresi panik. Bu Yao mengulurkan tangannya.
lalu mengepalkannya. Sekelompok anggota keluarga Gu mati lemas dan pingsan. Leluhur tua keluarga Gu dan kepala keluarga Gu memiliki kultivasi yang sedikit lebih tinggi sehingga masih bisa bertahan sesaat. Leluhur tua itu pucat pasti bertanya, rekan ras iblis ini, kapan tepatnya keluarga Gu menyinggungmu? Mohon jelaskan, saya adalah leluhur tua keluarga Gu, pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada rekan iblis. Meskipun yang mulia adalah dewa atau orang suci dari manapun, tetapi ini adalah ibu kota kekaisaran dinasti yang agung. Di bawah kaki putra langit, jika Anda berani melukai anggota keluarga Gu, kata-katanya belum selesai, Gu King Feng mendarat, Gu Yao berkata, Dewa Agung, akhirnya Anda datang juga, iblis kecil ini sudah menunggu lama sekali. Leluhur tua keluarga Gu tertegun melihat Gu King Feng. Ternyata dunia ini benar-benar ada dewa, dan dewa itu memiliki wajah setampan ini. Dewa Agung ini terlalu tampan. Gu King Feng mengumpat kesal. Dasar Gu Yao sialan, bukankah kamu bilang kamu tidak punya domain? Ternyata kamu menipu kakek ini lagi. Leluhur tua itu menatap Gu King Feng. Ternyata ini adalah dewa? Tidak disangka begitu ramah, sama sekali tidak berwajah dingin melihat dunia manusia. Ternyata begitu, ternyata begitu. Leluhur tua keluarga Gu tertawa terbahak-bahak seperti orang kesurupan. Perintah dewa. Gu King Feng melirik Gu Yao bertanya apa yang salah dengan si sepuh ini. Gu Yao salah paham, mengira Gu King Feng mengkhawatirkan anggota keluarga lalu menjelaskan. Dewa Agung, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Sebelumnya saya tidak tahu identitas Anda sehingga menyinggung Anda. Saya harap Anda berbaik hati mengampuni. Berikan iblis kecil ini jalan keluar. Jika tidak, Gu Yao mengulurkan tangan ke arah leluhur tua keluarga Gu dan melanjutkan. Jika tidak, iblis kecil ini meskipun mati pun akan menyeret seluruh keluarga Gu bersamaku. Gu King Feng bertanya dengan bingung. Apa kamu punya dendam dengan keluarga Gu? Dendam darah yang begitu dalam dan mengerikan sampai-sampai sebelum mati pun ingin membalas dendam? Bukankah kamu sudah diambang kematian tapi malah lari ke keluarga Gu? Dewa Agung adalah leluhur keluarga Gu. Anda tidak bisa menipu saya. Leluhur tua keluarga Gu mendengar perkataan Gu Yao ini lalu tertawa terbahak-bahak sambil menggerakkan tangan dan kaki. Dia memang sangat peduli pada keluarga Gu. Aku benar sekali. Anggota keluarga lainnya juga menangis haru. Leluhur keluarga Gu ternyata adalah dewa. Hahaha. Keluarga Gu kita adalah keturunan dewa. Tidak disangka aku bermarga Gu adalah keturunan dewa. Hahaha. Gu King Feng menatap kelompok orang bodoh ini dengan muram. Aku leluhur keluarga Gu? Sejak kapan? Mungkinkah aku melupakan sesuatu? Atau sebenarnya pemilik asli disegel ingatannya, dan aku belum membukanya? Mungkinkah Bu Yao tahu sesuatu? Bu Yao melanjutkan, Anda adalah dewa, tidak hanya bermarga Gu, tetapi di tubuh Anda juga ada garis keturunan dewa naga keluarga Gu. Ini adalah bukti yang membuat saya menebak identitas Anda. Selama Anda memberi saya jalan keluar, saya tidak akan melukai anggota keluarga Anda. Gu King Feng berwajah gelap. Kakek ini kira ada rahasia apa di tubuh kakek ini. Ternyata itu cuma tebakan ngawur si bodoh sepertimu. Gu King Feng menguap malas lalu perlahan berjalan mendekat. Mengampunimu adalah hal yang mustahil. Sedangkan untuk keluarga Gu, terserah padamu. Aku tidak percaya kamu tidak peduli pada keturunanmu. Peduli kepalamu. Kakek ini tidak kenal siapapun di sini. Bu Yao berseru panik. Jangan kemari. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan membunuh leluhur tua keluarga Gu dulu. Tangannya mengepal. Sebuah lengan berwarna darah muncul dari bawah tanah dan mencekik leluhur tua keluarga Gu. Dia berteriak keras, uhuk, uhuk, leluhur, selamatkan aku. Bu Yao mengancam, mundur cepat. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Gu King Feng berhenti dan berpikir, ini adalah domain Bu Yao. Jika dia tidak mengizinkan siapapun masuk, tidak ada yang bisa masuk. Bu Yao salah paham mengira Gu King Feng ini sedang mengkhawatirkan keturunannya. Gu King Feng mengamati domain Bu Yao. Dia adalah puncak alam transformasi naga. Aku adalah tahap awal alam transformasi naga. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa secara paksa menghancurkan domainnya. Tadi aku disalahpahami sebagai dewa. Jika gagal menghancurkannya, itu akan sangat memalukan. Bu Yao terus membujuk. Dewa Agung, antara saya dan Anda hanya ada masalah kecil, tidak perlu bertarung sampai mati. Selama Anda bersedia mengampuni saya akan menyerahkan seluruh harta kekayaan saya sebagai permintaan maaf. Mendengar tentang uang, mata Gu King Feng berbinar, dia berdeham pelan dan menjawab, baiklah, demi anggota keluarga, hari ini aku mengampunimu. Tetapi kamu harus menyetujui satu hal denganku. Kamu wajib bersumpah di hadapanku. Setelah ini, kamu sama sekali tidak boleh menyakiti makhluk hidup di dunia. Membantai rakyat ras manusia. Jika tidak, meskipun sampai ke ujung langit dan lautan, aku akan mencincangmu menjadi 1000 keping. Dewa Agung serius? Gu King Feng mengangguk dan menjawab, aku tidak bercanda. Bu Yao menarik kembali domainnya. Lengan berwarna darah yang mencekik leluhur tua keluarga Gu menghilang. Bu Yao menjawab, terima kasih Dewa Agung karena tidak memperhitungkan masa lalu. Mengampuni iblis kecil ini jalan keluar. Leluhur tua keluarga Gu dibantu bangun oleh 2 orang. Dia lalu berlutut di depan Gu King Feng dan berseru, terima kasih leluhur telah menyelamatkan murid ini dari tempat yang berbahaya. Gu King Feng menjawab, itu hanya masalah kecil. Terima kasih leluhur. Terima kasih leluhur. Gu King Feng berbalik dan berkata kepada Bu Yao, kamu juga harus bersumpah. Jika tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bu Yao mengacungkan jari tengahnya dan berseru. Bu Yao ini bersumpah di hadapan dewa. Mulai sekarang tidak akan melakukan hal yang merugikan makhluk hidup di dunia. Jika melanggar sumpah, petir akan menyambar dari langit, roh dan jiwa akan hancur, dan mati tanpa tubuh yang utuh. Dalam hati dia merasa bangga, aku bersumpah di hadapan banyak orang seperti ini, kamu adalah Dewa Agung, pasti tidak akan menarik perkataanmu kan? Tiba-tiba, semburan berwarna darah melesat ke dalam tubuhnya. Bo iblis terkejut dalam hati, itu sumpah darah iblis langit. Astaga, dia bukan dewa, dia bahkan lebih kuat dari dewa, dan juga sangat misterius, dia adalah iblis langit dari alam luar. Ternyata dia bisa mengendalikan sumpah darah iblis langit, namun aku begitu sombong, berniat menggunakan sumpah darah iblis langit untuk mengendalikannya. Jika Bo iblis tahu bahwa dewa dalam pikirannya ini baru saja mengunjungi rumah bordil beberapa hari yang lalu, entah perasaan apa yang akan dia miliki. Gu King Feng berdiri di depannya dan berkata, baiklah, kau boleh pergi. Terima kasih atas kemurahan hati dewa tertinggi yang tidak membunuhku. Hadiah kecil, tidak cukup ketulusan, terima kasih atas ajaran dewa tertinggi. Bo iblis memberikan beberapa barang kepada Gu King Feng. Gu King Feng bertanya, apa yang kau lakukan? Bo iblis memasang ekspresi enggan. Baiklah, aku adalah orang yang menjunjung tinggi janji.
Tentu saja aku tidak berharap kau mengingkari janjimu. Aku harap kau bertobat mulai sekarang. Ingat sumpahmu, mulailah dari awal lagi. Pergilah. Bo Iblis membungkuk, berbalik, dan berniat pergi. Entah sejak kapan sudah ada orang berdiri menghalanginya. Bo Iblis, 200 tahun sudah, tak disangka kau masih hidup. Kau pikir dengan mengandalkan kultivasi puncak transformasi naga, kau bisa menerobos ke ibu kota kekaisaran dan membuat kekacauan di sana? Si Tukong, kau pikir kau bisa menghentikanku? Begitu dia selesai bicara, sekelompok orang bergegas maju, memegang senjata, dan mengepungnya. Sialan, jika saja aku tidak baru saja bersumpah, sekarang aku akan mencabik-cabik kalian semua. Gu Qingfeng berjalan, menghalangi di depan Bo Iblis. Si Tukong berkata, Dewa tertinggi, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Orang di depan ini adalah Bo Iblis, pemimpin 7 Jenderal Iblis dari Sekte Iblis Darah. Dia licik dan menipu, sangat pandai berbohong. Aku percaya dia tidak akan berbohong. Dewa tertinggi, aku merasakan sisa aura iblis darah di tubuhnya. Jika tebakanku tidak salah, dia pasti telah menelan iblis darah untuk mendapatkan kultivasinya sekarang. Seorang pengkhianat yang bahkan mengkhianati tuannya, perkataannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Gu Qingfeng memancarkan aura menekan dan bertanya, kau tidak percaya padaku? Si Tukong menjawab dengan ketakutan, junior ini tidak berani. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Dewa tertinggi baru saja berkata, benar, kau juga coba bersumpah di depanku dan lihat apakah kau bisa mengingkari sumpah itu. Bagaimana? Si Tukong terkejut. Mungkinkah sumpah ini memiliki makna lain? Mengapa hatiku merasa begitu ketakutan? Gu Qingfeng melihat ke arah yang lain dan berkata, jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Aku juga ingin melihat, siapa yang bisa mengingkari janji di depanku. Ada yang mau mencoba? Seluruh kelompok segera berteriak, tidak, kami tidak berani. Gu Qingfeng melambaikan tangan, kau pergilah, tidak ada yang akan menghentikanmu. Bo Iblis menangkupkan tangan lalu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Gu Qingfeng menangkupkan tangan di belakang punggung, berniat pergi, ketika situ buru-buru berteriak, Dewa tertinggi, mohon berhenti, ada apa? Jadi, dia bilang nama marganya Li itu palsu, nama marganya Qiu, dia adalah keturunan Qiu Yulong. Apa yang perlu dikejutkan? Bukankah hanya keturunan Raja Pil? Aku bahkan adalah pewaris naga, keturunan Yan Huang, pewaris sosialisme. Apakah aku sombong? Qiu Xiaochui terbatuk canggung. Jadi, kamu sudah mengerti? Hanya dengan aku membawamu masuk, kamu bisa mendapatkan warisan sejati. Ya, aku mengerti. Jadi, aku ingin masuk dan mencobanya dulu. Ucapan Gu Qingfeng ini membuat Qiu Xiaochui terkejut. Dia dengan depresi memegangi kepalanya. Kamu, aku sudah bicara sebanyak ini, tapi kamu tidak mendengarkan satupun kalimatku? Gu Qingfeng bertanya. Sepertinya kamu sangat takut aku masuk ke sana sendirian. Qiu Xiaochui tergagap tidak bisa berkata-kata. Li Xiaochui, aku merasa kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai rekan. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, maka kita akan berjalan sendiri-sendiri. Gu Qingfeng menyipitkan matanya. Melihat dia begitu tegang, pasti ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku tidak akan membiarkannya memanfaatkanku. Qiu Xiaochui takut Gu Qingfeng benar-benar akan masuk sendirian, lalu buru-buru bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu. Bagus kalau begitu. Katakan saja, aku akan mendengarkan, lihat apakah ada yang ingin aku ketahui. Gu Qingfeng ini memang orang yang tidak mudah ditipu. Setelah keluar dari alam rahasia, dia tidak bisa dipertahankan. Qiu Xiaochui dengan kesal menggembungkan pipinya dan mulai bercerita, aku ingin warisan ini terungkap, membuktikan kepada dunia bahwa pil keabadian dan metode kultivasi ilahi memang ada, juga untuk membela leluhurku. Siapapun yang mendapatkan warisan itu, tidak ada hubungannya denganku. Inti masalahnya adalah ini. Setelah leluhurku menciptakan alam rahasia Yulong dan meninggal, sudah begitu lama tapi belum ada yang mendapatkan warisan. Ada desas-desus bahwa pil keabadian yang dapat melawan takdir untuk memperpanjang usia adalah karena adanya ramuan Tai Sui berusia 1000 tahun. Tidak ada hubungannya dengan metode kultivasi ilahi yang diciptakan Raja Pil sama sekali. Metode kultivasi ilahi hanyalah tipuan belaka. Mereka bahkan mengeluarkan bukti palsu, mengatakan bahwa saat Raja Pil masih hidup, dia hanya bisa meracik 3 pil keabadian karena ramuan Tai Sui berusia 1000 tahun hanya cukup untuk meracik 3 pil. Mereka juga mengatakan jika seseorang benar-benar bisa meracik pil keabadian, lalu mengapa dia meninggal begitu cepat? Sebenarnya, leluhurku meninggal cepat justru karena pil keabadian. Meracik pil keabadian adalah tindakan melawan jalan langit. Harus menanggung hukuman langit, jadi hanya tersisa 3 pil. Jika bukan karena Raja Pil baru. Qiu Xiaochui berkata sampai di sini, emosinya menjadi sangat kuat, dia menggenggam tangannya erat-erat. Kepala Gu Qingfeng penuh tanda tanya. Raja Pil baru? Benda ini bisa berganti-ganti? Raja Pil hanyalah gelar bagi Raja Jalan Alkimia. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengungguli semua ahli alkimia akan menjadi Raja Pil. Di Gunung Obat Roh, Raja Pil baru adalah pemimpin sekte Gunung Obat Roh, Gu Chen, karena dia telah meracik pil 10 tahap yang legendaris. Qiu Xiaochui menundukkan kepala dan melanjutkan. Leluhurku berkata, tidak ada yang bisa meracik pil 10 tahap. Pil 10 tahap Gu Chen pasti palsu. Gu Qingfeng bergumam, leluhurmu sudah di kuburan lebih dari 100 tahun. Informasi berhenti 100 tahun yang lalu. Tidakkah kamu membiarkan orang mengembangkan teknik? Qiu Xiaochui melanjutkan. Selain itu, dia pernah memasuki alam rahasia Yulong, tetapi tidak memahami warisan. Dia menyimpan dendam terhadap leluhur. Jadi dia berbohong dengan mengaku telah meracik pil 10 tahap, dan menggunakan alasan ini untuk merusak reputasi leluhur, mengatakan bahwa warisan itu palsu. Karena dia, reputasi leluhurku menurun. Aku pasti harus mengembalikan reputasi leluhurku. Gu Qingfeng curiga. Jika sudah banyak orang meragukan keaslian pil keabadian, mengapa masih banyak orang yang memasuki alam rahasia Yulong? Daya pikat pil keabadian dan gelar raja berdampingan terlalu besar. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengambil risiko. Bagi yang lupa, Kaisar telah mengeluarkan dekret. Siapapun yang bisa mempersembahkan pil keabadian kepada Kaisar akan diangkat menjadi raja berdampingan, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Gu Qingfeng merasa tidak ada informasi lebih lanjut yang bisa digali, lalu berbalik menuju pintu. Kamu benar sekali. Jadi, aku tidak akan bermain denganmu lagi.
Aku lebih suka memonopoli hadiah sendirian. Qiu Xiaochui terkejut dan bertanya, apa? Gu Qingfeng tidak menjawab dan langsung pergi. Dia sudah terlalu banyak bicara. Tidak menginginkan apa-apa, hanya ingin mengembalikan reputasi leluhur. Bahkan membantu orang menjadi raja berdampingan? Kamu pasti reinkarnasi dari Buddha Agung Leshan. Selain itu, luka Litua tepat waktu. Dia adalah utusan penumpas iblis, tapi malah memelihara roh rubah di departemen penumpas iblis. Jika ini adalah situasi win-win, mengapa orang tua ini tidak mengatakan apa-apa jika tidak ditanya? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Jika Qiu Xiaochui datang untuk mengembalikan kehormatan keluarganya, lalu bagaimana dengan Li Tianren? Terlalu banyak pertanyaan. Orang tua ini harus mencari jawabannya. Gu Qingfeng melambaikan tangan kepada Qiu Xiaochui. Lanjutkan saja meracik ilmu, sampai jumpa. Dengan suara suos, Gu Qingfeng langsung masuk ke dalam pintu. Gu Qingfeng muncul di ruang kosong yang luas. Di depannya berdiri sebuah lempengan batu yang menjulang tinggi. Saat dia sedang mengamati lempengan batu itu, suara seseorang terdengar bertanya, "Siapa kamu? Sebenarnya siapa kamu? Mengapa bisa masuk ke ruang warisan?" Suara sistem berbunyi, "Ding, tuan rumah diserang ilusi." Pihak lawan ingin menghapus ingatan tuan rumah. Gu Qingfeng melangkah menuju lempengan batu dan memaki, "Sialan kau Qiu Yulong, kau benar-benar anjing. Masih mencoba menggunakan ilusi untuk menghapus ingatan orang tua ini dan memotong jalur uangku. Hari ini, orang tua ini akan menghancurkan omong kosong penipu darimu ini." Setelah kembali, aku akan membereskan perhitungan dengan kedua anjing itu. Dengan suara gedebuk, Gu Qingfeng memukul keras lempengan batu itu. Ruang di sekitarnya langsung berubah. Kamu seperti udara. Dia mengeluarkan kertas dan pena, lalu mulai menulis. Jika barang-barang ini bisa dijual mahal, orang tua ini akan memaafkanmu. Jika tidak, lihat saja apakah orang tua ini akan menggali kuburanmu. Suara sistem berbunyi lagi. Ding, tuan rumah diserang ilusi. Pihak lawan ingin menghapus ingatan tuan rumah. Ding, tuan rumah diserang ilusi. Pihak lawan gagal menghapus ingatan tuan rumah. Gu Qingfeng tertawa. Tidak heran selama ratusan tahun, banyak orang yang berusaha memahami, tapi tidak ada yang bisa mengingat isinya. Ini bukan karena metode kultivasi ilahi terlalu misterius sehingga orang tidak bisa mengingat, tapi karena disengaja untuk dihapus. Orang dengan ranah rendah tidak bisa melawan ilusi, sedangkan orang dengan ranah tinggi belum tentu memahami jalan alkimia. Beberapa buku tercampur aduk, jadi pada dasarnya tidak bisa dipahami. Barisan tulisan di lempengan batu terus berubah. Gu Qingfeng mengucek matanya. Apa-apaan yang tertulis ini? Berantakan sekali. Mengapa orang tua ini hanya melihat separuh isi dari beberapa buku itu? Sebenarnya itu karena pengetahuan di balik kata-kata tidak cukup, jadi tidak bisa dipahami. Gu Qingfeng mulai mengumpat dengan mulut kotornya. "Sialan kau, Qiu Yulong. Kamu menyalin beberapa buku untuk menipu orang lain. Dan menipu begitu lama. Menyebabkan orang tua ini sibuk lebih dari sebulan hanya untuk mendapatkan sedikit uang, tanpa keuntungan lain." Pria itu berteriak, "Apakah kamu tahu bahwa seluruh alam rahasia ini berada di bawah kendaliku? Kamu ingin memahami tulisan suci harus dengan persetujuanku. Beraninya kamu bicara sombong seperti itu. Merasakan kekuatan jiwa Gu Qingfeng yang setara dengannya? Bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan jiwa yang menentang langit seperti itu? Aku bukan tandingannya." Gu Qingfeng melanjutkan, "Orang tua ini bahkan bisa menghancurkanmu." Belum selesai bicara, pria itu langsung lenyap. Kukira sekuat apa? Ternyata hanya seorang pengecut. Pria itu mendengarkan kata-kata ini dengan penuh kemarahan. "Kamu kuat? Jadi apapun yang kamu katakan benar." "Aku." Gu Qingfeng bertanya lagi, "Apakah kamu penjaga roh alam rahasia ini?" "Benar." "Aku tidak mengerti. Mengapa kamu bisa memasuki pintu ketiga tanpa jalur roh?" Gu Qingfeng berkata tak berdaya. "Kamu tidak mengerti, aku lebih tidak mengerti. Mengapa aku bisa melewati pintu ketiga tanpa perlu meracik pil? Ini membuatku tidak punya tempat untuk menunjukkan teknik alkimia tingkat dewa. Orang lain pasti mengira aku curang. Pintu ketiga hanya memiliki 100 tungku pil, setara dengan 100 jalur roh. Kamu tidak mengandalkan jalur roh untuk masuk, jadi tidak ada tempat untukmu." Ada kata-kata yang tidak diucapkan penjaga roh ini, mungkin bahkan Raja Pil tidak menyangka seorang seniman bela diri di bawah alam ki sejati bisa bergerak bebas di alam rahasia tingkat Grandmaster ini. Benar-benar generasi muda yang mengesankan. Gu Qingfeng melangkah maju dan berkata, "Alam rahasia yang kalian punya bug. Cepat perbaiki." Penjaga roh menjawab, "Kamu belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana sebenarnya kamu masuk pintu ketiga? Jawab omong kosong. Cepat pergi, jangan sampai aku melewatkan pemahaman teknik penempaan ilahi. Apa kau hanya tahu menanyakan masalah membosankan seperti ini? Aku bertanya padamu, tangkap pil tua itu." Penjaga roh segera berbalik dan melarikan diri. Orang ini bukan orang baik, lebih baik tidak memprovokasikannya. Gu Qingfeng mengulurkan tangan, menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikannya. "Aku tidak akan membiarkanmu lari. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, bantu aku menangkap pil tua itu. Kedua, aku akan mengirimmu ke alam baka." Penjaga roh kaku dan mengertakkan gigi. "Percuma saja kau menangkapku, tidak ada pil keabadian di ruang warisan." Gu Qingfeng tiba-tiba muncul di depannya dan membentak, "Apa yang kau katakan?" Penjaga roh tahu dia salah bicara dan buru-buru menutup mulutnya. "Kenapa aku malah mengatakan yang sebenarnya?" Gu Qingfeng menggerakkan kekuatan spiritualnya dan membentak, "Ulangi sekali lagi." Penjaga roh ketakutan setengah mati dan buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Meskipun tidak ada pil keabadian di sini, tapi ada teknik penempaan ilahi." Gu Qingfeng mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. "Qiu Yulong menipuku juga. Itu saja. Aku tidak menipu orang." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan gemetar. Sebuah gulungan muncul. Gu Qingfeng melepaskan tangannya dan berkata, "Jika aku mengetahui kau menipuku, aku akan membuatmu menderita hingga kau ingin hidup pun tidak bisa, mati pun tidak bisa." Gu Qingfeng mengambil gulungan itu dan membukanya untuk memeriksa. Dia tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar. Sial, gulungan ini kenapa sangat mirip dengan gulungan sumpah darah iblis surgawi? Tapi auranya sepertinya berbeda. Penjaga roh terkejut. "Apa kau pernah melihat gulungan iblis surgawi lainnya? Jika kau adalah penjaga roh di tempat ini, maka kau pasti tahu asal-usul gulungan itu. Katakan semua yang kau tahu." Penjaga roh membuka mulutnya. "Aku sama sekali tidak akan. Kalau begitu kau mati saja."
Penjaga roh buru-buru mengubah nada suaranya. Aku bicara, aku bicara. Gu Qingfeng duduk dan berteriak, bicaralah. Gulungan ini memang gulungan iblis surgawi. Di dalamnya tercatat tentang iblis surgawi keabadian. Tuan dalam suatu kesempatan takdir baik telah mendapatkannya. Semuanya harus diceritakan dari 150 tahun yang lalu. Tuan kami, Qiu Yulong, adalah seorang ahli alkimia tingkat atas, tapi bukan ahli alkimia nomor 1. Tuan berpikir bahwa dia lahir di klan alkimia, dengan jelas titik awalnya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi secara logika dia seharusnya menjadi yang nomor 1. Karena itu, dia berkali-kali menantang ahli alkimia lain, tapi selalu gagal. Dia berpikir bahwa dia gagal karena keahliannya belum sempurna. Tapi setelah Tuan berlatih keras, dia tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Saat Tuan mendapatkan gulungan ini, dia sangat gembira. Tapi dia memiliki prinsip, tidak akan mengorbankan narapidana mati untuk menyuling pil keabadian. Gu Qingfeng menyela. Tunggu dulu, apa maksudmu mengorbankan narapidana mati untuk menyuling pil keabadian? Di dalam gulungan ini tercatat metode pengorbanan. Mengorbankan umur kepada iblis surgawi keabadian akan bisa menyerap sumber kehidupan tanpa pemilik untuk menyuling pil keabadian. Kau bisa mengorbankan dirimu sendiri, juga bisa mengorbankan orang lain. Rasio pengorbanan berdasarkan tingkat kultivasi. Semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi kualitas umurnya. Gu Qingfeng kembali bertanya, lalu bagaimana umur dihitung? Misalnya, jika umur orang biasa yang dikorbankan, maka mungkin 10.000 tahun baru bisa ditukar dengan 1 tahun. Jika Grandmaster yang dikorbankan, maka 10 tahun akan ditukar dengan 1 tahun. Hebat sekali begitu. Gulungan ini bisa digunakan berapa kali? Penjaga roh menjawab, selamanya, tidak ada batasan jumlah. Gu Qingfeng memperhatikan, aku bisa mengorbankan umurku sendiri, menukarnya dengan sumber kehidupan bagian. Hari ini, dengan yang mulia ini di sini, kau jangan harap bisa pergi kemanapun. Gu Qingfeng berkata, kau tidak menyangkal, berarti kau mengakui. Jenderal Qin Rusong menariknya kembali dan berkata, Gu Qingfeng, kau bukan lawannya. Cepat kembali ke Tandu. Serahkan urusan lainnya kepada kami. Benar, cepat kembali. Jangan khawatir, kami akan melindungimu dengan nyawa kami, tidak akan membiarkanmu terluka sedikitpun. Gu Qingfeng berkata dengan dingin, aku akan menghitung sampai 3, lepaskan tanganku. Dia mulai menghitung, seolah melewatkan 1 dan 2, langsung ke 3. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar. Jenderal Qin Rusong tertegun, kekuatan jiwa sekuat ini, bahkan aku tidak sebanding. Siapa sebenarnya dewa orang ini? Gu Qingfeng melihat kerumunan orang masih tidak menyingkir. Dia mengucapkan mantra dan melempar mereka semua. Daois gagak api terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah dia hanya di alam pengumpul kita ke-8? Gu Qingfeng mengangkat kepalanya dan berteriak, sekarang giliranmu. Sekarang kau meminta maaf padaku, masih belum terlambat. Daois gagak api berlagak kuat pada hal lemah dan berteriak, kau, apa katamu? Ah, aku harus takut pada sampah alam pengumpul kita ke-8 sepertimu? Aku sudah memberimu kesempatan. Jadi jangan salahkan aku, akan mencacimu. Gu Qingfeng mulai melontarkan cacian, memang kau. Sialan kau. Sebotol anggur senilai 10.000 tael emas telah dipecahkan oleh bajingan ini. Aku tahu kau jelek, tidak ada bedanya dengan burung gagak. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Anggap saja itu untuk membersihkan isi perutmu. Daois gagak api tertawa paksa. Hahaha, kau berani tidak hormat padaku? Aku akan membunuhmu. Dia melambaikan tangannya. Serangkaian gagak melesat ke arah Gu Qingfeng. Mata Gu Qingfeng berkilat, dia bersiap mendengar suara sistem bergema. Namun pada saat ini, Jenderal Qin Rusong muncul dan menghalangi di depan. Gu Qingfeng lalu berteriak kepada para bawahannya. Cepat aktifkan formasi teleportasi. Kawal Gu Qingfeng pergi. Musuh besar di depan mata sangatlah menakutkan. Qin Rusong merasa aneh. Aura pembunuhan dari segala arah. Mungkinkah ini ilusiku? Aura pembunuhan ini tidak datang dari segala arah, melainkan dari Gu Qingfeng sendiri. Sialan kau. Aku ingin dipukuli. Dia menepuk bahu Qin Rusong dan berkata, menyingkir. Biarkan aku. Tidak bisa. Melindungimu adalah tugasku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan iblis ini melukaimu. Gu Qingfeng buru-buru berkata, jangan khawatir, kekuatan jiwaku lebih kuat darimu. Ah, Qin Rusong melambaikan tangan, tetapi tidak bisa. Saat ini ada bawahan yang berteriak, Jenderal, formasi teleportasi sudah siap. Qin Rusong tiba-tiba menggenggam tangan Gu Qingfeng, lalu menggendong dan memeluknya erat-erat ke dalam dadanya. Gu Qingfeng ketakutan setengah mati. Sialan. Kalian tahu cara bermain seperti ini. Qin Rusong tidak menjawab. Dia berbalik, memeluk Gu Qingfeng, dan masuk ke dalam formasi teleportasi. Gu Qingfeng mengulurkan tangan ke belakang sambil bergumam, aduh. Kantong pengalamanku, sebuah suara, ruang menjadi hening, hanya daois gagak api yang tertinggal di sana. Di puncak gunung tertentu, seseorang berteriak, gawat. Lupa memindahkan tandunya juga. Bagaimana Tuan Muda Gu akan menemui Baginda? Di mana Tuan Muda Gu dan Jenderal? Mereka masuk formasi teleportasi lebih dulu. Mari kita cari. Tuan Muda Gu dan Jenderal pergi bersama? Pasti tidak akan. Tiba-tiba seseorang berteriak terkejut, ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Gu Qingfeng dan Qin Rusong terbaring menindih satu sama lain dalam posisi 69. Gu Qingfeng mencium bau tidak sedap lalu membuka mata. Sialan. Siapa ini? Gu Qingfeng berwajah pucat segera berlari. Gu Qingfeng berlari ke arah seseorang dan berkata, sekarang aku ingin kembali. Bagaimana cara kembali? Qin Rusong terbang mendekat dan berkata, Tuan Muda Gu, berikan mereka jalan hidup. Jika Anda tidak pergi ke Istana Kekaisaran, mereka semua akan dimakamkan bersama dengannya. Baiklah, jika tidak mengizinkanku kembali, maka aku tidak akan kembali. Bagaimana kita akan pergi tanpa tandu? Kalau begitu, kita buat satu. Gu Qingfeng berpikir dalam hati, tidak bisa mengenyahkan para idiot ini. Nanti setelah kembali ke Istana Kekaisaran, dan menjadi Raja Pangeran Penguasa, barulah aku akan memikirkan untuk mencari Daois itu. Gu Qingfeng menunggu sebentar, lalu kelompok itu berteriak, Tuan Muda, Jenderal, sudah selesai. 2 orang membawa sebuah tandu. Penampilannya tidak ada bedanya dengan kakus di tepi kolam. Semua orang senang melihat karya agung yang mereka ciptakan. Tiba-tiba, gedebuk sebuah suara, tandu itu hancur berkeping-keping. Orang-orang yang berdiri di dekatnya terluka parah dan jatuh ke tanah. Saat ini, sekelompok orang asing muncul.
Pria berambut putih itu membuka mulutnya. Tangkap dia. Dia adalah Gu Qingfeng. Jangan biarkan dia kabur. Mata Gu Qingfeng terbelalak melihat siluman-siluman ini. Qin Russo muncul di depan, menghalangi pandangannya. Dia mengamati para bawahannya. Beberapa Grandmaster itu mengalami korban parah. Sepertinya tidak ada cara untuk mengatur formasi teleportasi lagi. Tuan muda Gu, ada terlalu banyak musuh. Cepat lari. Aku akan menghalangi mereka. Anda pergi dulu. Gu Qingfeng berdiri dan berkata, beberapa iblis tingkat Grandmaster saja bisa membuat kalian terluka parah seperti itu? Kalau begitu, bagaimana kalian melindungiku? Apakah kalian yakin tidak akan melibatkanku? Jika masih menghalangiku, aku akan menyerang kalian semua. Pria berambut putih itu membuka mulutnya. Dia meremehkan kami. Kau akan membayar harga untuk kesombonganmu. Pria berambut putih itu menerjang. Qin Rusong buru-buru mendorong Gu Qingfeng ke belakang. Gu Qingfeng tidak peduli. Dia menggunakan teknik mata pada pria berambut putih itu dan berkata, berlututlah. Pria berambut putih itu tiba-tiba membeku. Jantungnya berdegup kencang. Beberapa iblis itu terkejut melihat pria berambut putih itu berhenti. Ada apa? Apa bos sudah dikendalikan? Kita harus segera membantunya. Pria berambut putih itu berteriak panik. Tidak. Jangan ke sini. Dia baru saja menoleh dan langsung melihat beberapa bawahannya sedang menjerit kesakitan dan memegangi diri mereka. Gu Qingfeng memasang ekspresi dingin. Aku bilang, berlututlah. Dengan suara buk, pria berambut putih itu tidak mampu menahan tekanan dan langsung berlutut. Gu Qingfeng mendekat dan bertanya, coba katakan, mengapa menjadi pangeran begitu sulit? Seorang pemuda dari kota kecil yang mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan gelar pangeran. Apa kesalahannya? Pria berambut putih itu gemetar menjawab, tidak ada salahnya. Lalu mengapa kalian selalu mengganggunya? Aku salah. Mohon paduka ampuni aku. Pria berambut putih itu terus-menerus memohon, aku punya ibu tua dan anak kecil. Mohon paduka berikan aku jalan hidup. Mohon paduka. Selalu saja kalimat ini setiap kali. Jika aku mengampuni kalian, lalu siapa yang akan mengampuniku? Asal saja paduka mau mengampuniku. Paduka menginginkan apapun akan kuberikan. Sekarang baru kau sadar, sudah terlambat. Di kehidupan selanjutnya, perhatikan baik-baik. Jangan berani-beraninya menggangguku. Dengan ekspresi ganas, Gu Qingfeng melancarkan sebuah serangan yang meledakkan kepala pria berambut putih itu hingga hancur. Gu Qingfeng menoleh dan berkata pada Qin Rusong, cepat kumpulkan harta benda dari tubuh mayat itu untuk pangeran ini. Qin Rusong menjawab, baik, yang mulia. Orang ini bertindak tidak biasa. Kekuatannya sangat dalam dan tak terukur. Sebaiknya jangan memprovokasikannya. Masalah lainnya akan kita pikirkan setelah kembali ke ibu kota. Gu Qingfeng melambaikan tangan. Istirahatlah sebentar. Dia mencari pangkal pohon lalu berbaring untuk tidur. Keesokan paginya, beberapa orang membuatkan tandu baru untuknya dan mereka melanjutkan perjalanan. Gu Qingfeng duduk di dalam tandu kayu dan mengeluarkan satu persatu cincin kosmik untuk diperiksa. Tidak heran para iblis ini merampok. Mereka sangat miskin. Puluhan iblis tapi tidak memiliki satupun senjata roh yang layak. Hidup ini sudahlah. Bagaimanapun juga kalian sudah mati. Tunggu kehidupan selanjutnya. Aku akan membesarkan kalian sedikit lebih gemuk, lalu aku akan mencarimu lagi. Aku juga tidak tahu kalian iblis dari mana, dan apa ada sesuatu yang berharga untuk diberikan. Gu Qingfeng baru saja mengeluarkan botol anggur untuk diminum ketika mendengar tawa serak dari luar. Kita bertemu lagi. Pil keabadian utama. Gu Qingfeng menyeka mulutnya dan bergumam. Suara ini, Dao Suo yang muncul di depan. Dia mengangkat tangan dan melancarkan serangan api ke arah tandu. Dengan suara berak, pintu tandu hancur. Gu Qingfeng melihat siapa yang datang, lalu menunjuk dan berteriak. Kau lagi. Haha. Qin Rusong sudah kebunuh, pengawal-pengawalmu juga sudah mati semua. Jika sekarang kau berlutut memohon ampun, hari ini suasana hati orang tua ini sedang baik, mungkin akan kuampuni nyawamu. Kau memang cerdas, tidak bertarung secara langsung, malah memilih untuk meracuni. Tentu saja itu untuk mencegah kalian menggunakan formasi apapun untuk melarikan diri. Kemarin orang tua ini menghabiskan banyak tenaga untuk mencari kalian. Jadi kau harus mendapatkan pil keabadian dan juga aku, ya? Dao Suo yang menjawab, tepat. Gu Qingfeng berdecak, bicara seolah kau sudah yakin. Tapi aku harus memeriksa dulu apakah kau memiliki kemampuan itu. Gu Qingfeng membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Bergumam dalam hati, wujud ilahi tak terhancurkan. Energi di tubuh Gu Qingfeng mulai melonjak drastis. Dao Suo yang menyilangkan kedua tangan di depan tubuhnya dan bergumam. Sebenarnya, apa latar belakang orang ini? Dia memiliki tekanan jiwa yang begitu mengerikan. Aku tidak bisa menyerah. Bahkan jika itu demi hadiah itu, aku tetap tidak bisa menyerah. Pada saat ini, serangkaian lengan muncul di atas kepala Gu Qingfeng. Dao Suo yang melebarkan matanya dan berteriak, sialan, apa ini? Gu Qingfeng melambaikan tangan, dan serangkaian lengan itu menyerang maju. Dao Suo yang melafalkan mantra dan menciptakan sebuah penghalang untuk menahan serangan di depan. Kekuatan di tubuh orang ini terlalu mengerikan. Sekarang aku bukan tandingannya. Sepertinya aku harus mengerahkan semua kekuatanku untuk mencoba sekali ini. Dao Suo yang mulai mengumpulkan api. Gu Qingfeng menyeringai dengan ekspresi licik. Hehe, kau ingin melawanku sekarang, ya? Ayo, maju. Dao Suo yang membentak. Jangan terlalu sombong. Dia mengayunkan tangan dan melemparkan bola-bola api ke arah Gu Qingfeng. Ding. Host diserang oleh Dao Suo ya. Atribut api J10.000. Tambah 10.000. Atribut api telah mencapai batas. Selamat kepada host yang telah meningkatkan bakat pengendalian api menjadi tubuh roh api. Gu Qingfeng bertanya, itu saja? Sistem menjawab, itu saja. Iblis ini sudah tidak berguna lagi? Sistem menjawab, tidak berguna lagi. Gu Qingfeng mengumpulkan api di telapak tangannya. Lalu dia tiba-tiba menerjang maju dan menghantamkan tinju kuat ke perut Dao Suo ya. Dan tangan satunya lagi langsung menghantam mulutnya hingga bengkok. Dengan suara bruk, Dao Suo ya terhantam keras dan menabrak batang pohon. Matanya berkedip, seluruh tubuhnya berubah dan ditumbuhi bulu lebat. Tingkat kultivasi alam pengumpul Ki tingkat ke-8, tapi memiliki kekuatan jiwa sekuat ini. Memiliki tubuh fisik alam transformasi naga tingkat pertama, dan juga kemampuan pengendalian api yang aneh. Bocah, siapa sebenarnya dirimu? Gu Qingfeng bertanya. Secara lisan, aku ayahmu. Secara tulisan, aku bapakmu. Dalam bahasa gaul internet, aku bapak lo. Kau lebih suka yang mana? Dasar sombong dan angkuh. Aku, yang mulia ini, adalah iblis besar alam transformasi naga tingkat ke-6.
Tadi aku hanya bercanda denganmu. Tapi itu sudah membuatmu begitu arogan. Tempat ini sudah disegel oleh Yang Mulia ini. Kecuali kau mengalahkan Yang Mulia ini, kalau tidak kau tidak akan bisa melarikan diri. Baik, baik, apapun yang kau katakan benar. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, sekarang giliranku. Bocah tua, nanti jangan menangis pada ayah, mengatakan ayah menindasmu. Gu Qingfeng mengeluarkan mutiara biru palsu untuk menyegel tempat itu. Tempat ini telah disegel oleh pangeran ini. Kecuali kau mengalahkan pangeran ini, kalau tidak kau tidak akan bisa melarikan diri. Daoi Suo yang berteriak marah. Bocah, jangan berani-beraninya sombong. Setelah mengatakan itu, dia mengepakkan sayap dan terbang mendekat. Gu Qingfeng bergumam. Apakah ini berarti dia akan memukulku? Sepertinya dia adalah alam transformasi naga tingkat ke-6. Aku ingin tahu berapa kali lagi dia harus memukulku agar aku bisa meningkatkan naga hitam abadi tingkat menengah ke tingkat berikutnya. Daoi Suo yang menyerbu ke depannya dan berteriak, mati. Kau yang begitu sombong, sekarang terpojok olehku sampai seperti ini. Kenapa? Tidak berani bicara apa-apa, Gu Qingfeng tidak menjawab. Dia bergumam dalam hati, apakah dia tidak berniat memukulku? Mengapa sistem tidak bergerak? Aku kira jika dia bertransformasi, aku akan mendapatkan panah baru. Seekor iblis mungkin hanya memiliki satu kegunaan seperti ini. Seandainya aku tahu, tadi aku tidak seharusnya menahan diri. Gu Qingfeng mengangkat tinjunya dan menyerang. Daoi Suo yang merentangkan kedua sayapnya ke depan untuk menahan. Manusia kecil, kekuatanmu lemah, tidak cukup untukku. Kata-katanya belum selesai. Gu Qingfeng sudah menggunakan teknik pergeseran bayangan dan muncul di belakangnya. Daoi Suo yang terkejut. Ada apa ini? Alam transformasi naga tingkat kedua? Mengapa dia tiba-tiba menjadi sekuat ini? Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Gu Qingfeng memanggil cakar kembar bayangan dari dadanya dan bertanya, sekarang, kau masih merasa aku manusia kecil? Daoi Suo ya buru-buru mundur. Dia menembakkan bulu-bulu ke arah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng meraih sehelai bulu dan berkata, bukankah kau bilang aku lemah? Sekarang aku akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya kuat. Daoi Suo ya terus menembakkan bulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ding. Host diserang oleh Daoi Suo ya. Kekuatan pertahanan 10.000. Atribut api bertambah 10.000. Gu Qingfeng bertanya dengan terkejut. Bukankah tadi dikatakan bahwa dia sudah tidak berguna? Sistem menjawab, sekarang bentuk dan senjata serangan Daoi Gagak Api sudah berbeda. Atribut serangan sang pemilik juga berbeda. Kalau begitu, bukankah nanti aku bisa memanfaatkan banyak jenis atribut iblis? Sistem menjawab, secara teori memang begitu, tapi juga harus melihat situasinya. Gu Qingfeng berkata, aku mengerti. Lalu ia berteriak pada Daoi Gagak Api, lanjutkan, nak. Daoi Gagak Api kembali marah. Dia berteriak, jangan sombong. Dia terus menembakkan bulu-bulu. Gu Qingfeng menyerah bertahan. Sudahlah, menerima serangan adalah hal yang utama. Ding. Kekuatan pertahanan bertambah 10.000, bertambah 1.000, bertambah 500, bertambah 50. Atribut api bertambah 1.000, bertambah 500, bertambah 50. Daoi Gagak Api akhirnya menyerang. Melihat Gu Qingfeng tidak bergerak, Daoi Gagak Api merasa bingung. Apakah dia salah mengambil naskah? Kenapa dia hanya diam? Gu Qingfeng bertanya. Hei, apa kau punya bentuk lain? Tidak ada lagi. Hanya satu bentuk manusia dan satu bentuk asli. Gu Qingfeng masuk ke dalam kamarnya. Dari dalam cincin penyimpanan, dia mengeluarkan mata iblis rubah. Dengan suara halus, Gu Qingfeng segera berteleportasi ke suatu tempat. Dia berseru. Gu Qingfeng bertanya, kalian bilang sudah membawa semua iblis dari divisi penekan iblis distrik Wutong kemari? Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Li Tianren berkata, mari, tuan, ikuti saya. Li Tianren memimpin Gu Qingfeng masuk ke dalam sebuah gua dan berkata, disinilah tempatnya. Melihat sekelompok iblis berbentuk aneh dan mengerikan di hadapannya, Gu Qingfeng hampir pingsan saat melihatnya. Melirik sekeliling, dia melihat Xiao Shimi duduk di sudut. Gu Qingfeng segera berseru, Xiao Shimi, sekarang kau sudah berubah menjadi jalan kemurnian? Xiao Shimi bertanya malu-malu, tuan, apakah Anda suka? Suka, tentu saja suka. Xiao Shimi juga paling menyukai tuan. Li Tianren datang dan berkata, tuan. Gu Qingfeng menjawab, kali ini kalian melakukannya dengan sangat baik, pantas mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, aku akan memberikan kalian tugas kedua, pergi rebut penjara penekan iblis lainnya. Dia berpikir dalam hati, cepat usir dua orang ini, baru aku bisa melihat Xiao Shimi menari. Li Tianren mengertakkan gigi dan berkata, aku sama sekali tidak akan terus membantu musuh. Gu Qingfeng membuka telapak tangannya dan memadatkan energi spiritual. Dia berkata, lihat ini apa? Sebuah aliran energi spiritual yang kuat memancar keluar. Hati Li Tianren terkejut dan ketakutan, hanya dalam waktu singkat dia sudah menjadi lebih kuat. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Gu Qingfeng tersenyum, kau bukan tandinganku, atau bekerja untukku dengan patuh, atau mati. Pilihlah. Sumi buru-buru menarik Li Tianren dan membujuknya, kita berhasil bertahan hidup dengan susah payah. Janganlah. Li Tianren menenangkan diri dan berkata kepadanya, aku minta maaf. Tuan, mohon redakan amarah Anda. Tianren telah menghabiskan banyak tenaga untuk membantu Tuan membawa iblis-iblis dari penjara penekan iblis distrik Wutong ke sini. Keterkejutannya itu hanyalah ingin meminta izin Tuan untuk beristirahat selama 2 hari. Tidak ada maksud lain. Gu Qingfeng tertawa dan bertanya, benarkah? Li Tianren menundukkan kepalanya dan berkata, benar. HM, baiklah. Mengingat kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini, kali ini kau boleh beristirahat beberapa hari. Dalam 2 bulan, pangeran ini ingin melihat iblis-iblis berikutnya. Ada masalah? Setelah Li Tianren menyetujui, Gu Qingfeng melambaikan tangan, baiklah, pergilah. Gu Qingfeng memeluk Xiao Shimi, berdiri di depan gerbang ruang. Dia terlebih dahulu mengulurkan tangan dan melempar semua iblis itu ke dalam. Setelah itu dia berkata, ayo, Tuan akan membawamu ke tempat menarik. Tuan pergi kemanapun, aku akan ikut. Di dalam dimensi lain, Huang Sulan sudah berdiri menunggu dan berkata, Tuan, apakah Anda datang untuk mengawasi pekerjaan kami? Benar. Ada beberapa iblis baru yang datang untuk bekerja di sini. Aku ingin menempatkan mereka di tempat ini. Sekalian datang untuk melihat bagaimana pekerjaan kalian. Tuan, silakan ikuti saya. Kediaman ini hampir selesai.
Tuan bisa melihat apakah ada bagian yang tidak memuaskan. Saya akan meminta iblis-iblis untuk memperbaikinya. Gu Qingfeng dan Xiao Shimi terkesima dengan skala kediaman ini. Gu Qingfeng membuka mulutnya memuji, bagus sekali. Terima kasih atas pujian Tuan. Tuan, saya akan mengantar Anda berkeliling di dalamnya. Begitu masuk ke dalam, Gu Qingfeng menjambak kepala Huang Shulan, membuatnya hampir pingsan. Baru saja kupuji kau mengerti. Mengapa begitu masuk kau sudah tidak mengerti lagi? Harus mencari beberapa gadis pelayan berdada besar dan berpinggang ramping untuk berjalan-jalan di halaman. Dengan begitu iblis-iblis lain baru akan memiliki motivasi untuk bekerja. Mengerti? Huang Shulan segera berseru. Mengerti? Saya sudah mengerti. Carikan halaman yang sedikit lebih besar. Bawa semua iblis yang baru datang ke sana. Saya ada sesuatu yang ingin diperintahkan. Huang Shulan berkata baik dengan hormat lalu segera pergi mengaturnya. Sesaat kemudian, Huang Shulan memimpin Gu Qingfeng. Tuan, di sebelah sini. Di sekelilingnya tergeletak di mana-mana iblis-iblis yang tidak sadarkan diri. Gu Qingfeng menjentikan jarinya. Serangkaian gumpalan energi memancar ke tubuh iblis-iblis ini, membuat mereka sadar kembali. Mereka menggaruk kepala, berdiri, dan bergumam. Di mana ini? Melihat Qingfeng berdiri di sana. Semua iblis kejam berteriak, manusia, tempat apa ini? Apa kau mengirim orang untuk menangkap kami? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Qingfeng menyeringai. Menangkap kalian untuk apa, iblis? Aku ingin kalian membantuku berkultivasi. Kau manusia mulut besar sekali, begitu sombong. Jangan berpikir karena kau bisa menangkap kami ke sini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kan? Seekor roh tikus berteriak keras. Kau. Hari ini akan kuberitahu konsekuensi jika melepaskan Jenderal Agung leher bebek ini. Setelah mengatakan itu, ia langsung menerjang maju dengan cepat. Baru beberapa langkah berlari, ia sudah diinjak pipih oleh iblis bertubuh besar. Sekelompok iblis seperti serigala lapar menerjang ke arah Qingfeng. Qingfeng mengangkat tangan memanggil api hantu, membentuk wajah iblis yang mengerikan. Ia bertanya, sekarang bagaimana? Apa aku sudah bisa melakukan apapun yang aku mau? Para iblis saling berpelukan dan gemetar menjawab. Oh, bisa. Qingfeng tertawa terbahak-bahak. Hari ini kalian hanya punya dua pilihan. Satu adalah membunuhku, dua adalah mati dipukul olehku. Para iblis ternganga lebar, lalu mereka semua berlari kacau balau berteriak. Tolong. Ada orang ingin membunuh iblis. Tolong. Manusia menakutkan sekali. Aku ingin pulang, tuanku, ampuni hidupku. Aku tidak ingin mati muda. Aku punya orang tua. Tidak, aku sudah menikah di divisi penekan iblis. Aku sudah punya anak. Ahaha. Qingfeng mendengar para iblis mengeluh tanpa henti. Tiba-tiba ia melirik ke bawah. Seekor roh katak masih berdiri di sana memandanginya. Qingfeng berkata padanya, tidak lari? Kau lumayan juga. Ayo, pukul aku. Roh katak menjawab dengan gemetar hebat. Kakak, aku hanya mati rasa kakiku. Qingfeng mengulurkan tangan dan berkata, ayo maju, jangan malu-malu. Roh katak itu memukul kuat dadanya. Ding. Inang diserang oleh roh katak, kultivasi bertambah 1000. Para iblis serentak menoleh melihat. Qingfeng tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk. Lanjutkan, tuanku. Aku sungguh tidak sengaja. Qingfeng mengepalkan tangan hingga berbunyi retakan, berkata, lanjutkan, jika kau tidak memukulku, aku yang akan memukulmu. Pilih sendiri, roh kata itu berteriak, kalau begitu pukul saja. Ia kembali mengayunkan tinjunya. Ding. Inan diserang oleh roh katak, kultivasi bertambah 1000. Qingfeng membuka mulutnya dan berkata lanjutkan, membuat roh kata itu tercengang. Tuanku, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. Melihat itu, para iblis serentak menyerbu. Hahaha, kesempatan kita untuk membalas dendam sudah tiba. Saudara-saudaraku, cepat pukuli dia untukku. Qingfeng merentangkan tangannya lebar-lebar menikmati. Suara benturan tumpul terdengar tanpa henti diiringi suara sistem. Ding, Inan diserang oleh roh katak, kultivasi bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000. Ding. Inan diserang oleh roh laba-laba, kultivasi bertambah 99, bertambah 99, bertambah 99, bertambah. Ding. Inan diserang oleh iblis ular, kultivasi bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. 1 jam kemudian, Qingfeng tidak terluka sama sekali. Sedangkan para iblis dalam kondisi parah, mereka tergeletak di tanah. Qingfeng menggaruk kepala. Dipukul oleh begitu banyak iblis, mengapa masih belum menembus ranah energi batin, tingkat kedua? Jika bukan karena terlalu banyak mengonsumsi pil obat itu tidak baik untuk tubuh, aku juga tidak perlu mencari iblis-iblis sampah ini untuk dipukuli. Sudahlah, 2 hari lagi kembali ke divisi penekan iblis untuk menjabat. Semoga tingkatan iblis di divisi penekan iblis ibu kota kekaisaran sedikit lebih tinggi. Musang kuning gemetar dan meringkuk di tanah memandang Qingfeng. Terlalu kuat. Melihatnya mendekat, musang kuning seketika melompat berdiri. Si Mei ada di bangsal mana? Sangat kuat. Melihatnya mendekat, Huang Shulang langsung berdiri. Xiao Shimei ada di pavilion mana? Bawa aku ke sana. Musang kuning segera menjawab, baik, baik. Sesaat kemudian, musang kuning membawa Qingfeng ke sebuah ruangan besar dan berkata, Tuan, silakan masuk. Baiklah, kau pergilah bekerja. Qingfeng mendorong pintu dan masuk ke dalam. Shimei duduk bersila di tempat tidur meminum esens. Melihat Qingfeng masuk, ia melepaskan diri dan berseru, Tuan. Qingfeng melihat sekeliling ruangan dengan mata terbelalak. Tidak buruk, tidak buruk. Ia melihat ke arah Shimei dan bertanya, Shimei, apa kau percaya diri untuk mengelola tempat ini? Shimei dan hantu mata terkejut mendengarnya. Shimei dengan canggung bertanya, Tuan, apa yang Tuan katakan? Katakan saja, apa kau punya kepercayaan diri ini? Tuan, jika Tuan mempercayaiku, aku akan berusaha keras. Tidak buruk, ini baru seperti Shimei-ku. Nantinya, jumlah iblis di sini akan kau kelola. Siapapun yang tidak patuh, bunuh saja. Mengerti? Shimei bertanya. Semuanya? Qingfeng mengangguk menjawab, benar. Qingfeng mengeluarkan setumpuk pil obat dari kantong kosmik. Lakukan dengan baik, makanlah pil obat ini.
Cepat tingkatkan kultivasimu. Si Mei menerimanya dan menjawab, terima kasih, Tuan. Tiba-tiba ia berseru, Tuan, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, ia berlari ke samping meletakkan sebuah mesin. Saat ia menekan tombol pada mesin itu, sebuah panggung modern muncul di depan King Feng. King Feng bertanya dengan tidak mengerti, apa yang kau lakukan? Si Mei menjawab, itu yang baru. Itu adalah panggung realistis. Mata King Feng bersinar terang, oh, luar biasa sekali. Arsitektur modern sudah lama tidak kulihat. Aku tahu si Mei mengelolanya dengan sangat baik. Indah, bukan? Aku mendesainnya berdasarkan alam fantasi yang pernah Tuan ciptakan. Dan masih ada banyak pemandangan lain yang bisa diubah. Tuan, ada ini juga. Cepat duduk. Kursi ini hanya milik Tuan seorang. Si Mei membiarkan King Feng duduk di sofa lalu mengedipkan mata dan naik ke panggung. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia melepas pakaiannya lalu mengganti dengan satu set gaun mini seksi. Musik pun berbunyi. Ia mulai menari. Dengan mata menggoda ia berseru, Tuan, sebagai seorang pria sejati, bagaimana mungkin King Feng bisa menahan diri? Ia segera melepas pakaiannya dan bangkit berdiri. Aku datang, si Mei sayang. Suara manja si Mei terdengar, Tuanku, mohon pelan-pelan. King Feng setelah itu kembali ke kediaman Pangeran Gu. Ia menguap, sambil bergumam, hari yang menyenangkan telah berakhir lagi. Tiba-tiba, ia membelalakan matanya dan bangkit berdiri berteriak, siapa itu? Entah sejak kapan, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih duduk dengan kaki terangkat di atas meja. Orang tua itu berkata, teman kecil, persepsimu sangat tajam. Memang pantas kau adalah murid dari pakar alam dewa. Teman kecil, tidak perlu khawatir. Aku datang ke sini tanpa niat jahat. Hanya ingin memastikan apakah kau memang murid dari pakar alam dewa. King Feng berpikir, pertama-tama, klarifikasi tujuannya dulu. Setelah itu, mengusirnya juga tidak akan terlambat. Orang tua itu melanjutkan, kultivasimu hanya ranah energi batin, tetapi kau memiliki ranah jiwa, persepsi ilahi yang tak terhancurkan, dan ranah transformasi naga tubuh fisik. Talenta langka seperti itu, pasti hanya pakar alam dewa yang bisa melatihnya. Aku sudah yakin kau adalah murid dewa. King Feng membelalakan mata, ternyata dia hanya dengan sekali lihat sudah tahu tingkat kultivasiku. Jika dia punya niat buruk, kalau begitu tidak perlu menahannya lagi. King Feng dalam hati berencana lalu membuka mulut bertanya, mohon maaf, senior, apakah Anda dari ras manusia? Teman kecil, tenang saja, aku bukan iblis. King Feng mengeluh dalam hati, sialan. Karena kau manusia, makanya aku tidak tenang. Jika kau memukulku, aku tidak akan mendapatkan sedikit pun pengalaman. King Feng bertanya lagi, mengapa Anda menyembunyikan identitas? Tentu saja, aku ingin berbicara baik-baik dengan teman kecil. Setelah aku memastikan beberapa hal, tentu saja aku akan memberitahukan identitasku kepada teman kecil. Teman kecil, gurumu adalah dewa. Lagi pula, tubuhmu begitu kuat. Dan juga adalah raja berbahu sejajar tingkat pertama dari dinasti Api Agung. Kediaman raja dijaga ketat. Meskipun aku yakin bisa keluar masuk dengan bebas di kediaman rajamu tanpa terdeteksi. Tapi aku tidak punya alasan untuk berhadapan dengan raja dan keluarga kekaisaran dinasti Api Agung. Kan, siapa tahu kau sedang menipuku? Orang tua itu mengangkat 3 jari dan berkata, aku bisa bersumpah demi nyawaku. Bagaimana? Baiklah, kau memberiku perasaan seperti guruku. Mungkinkah kau juga adalah dewa sejati? Gu King Feng berpikir. Pertama-tama, dia harus menyelidiki. Orang tua itu sepertinya melihat maksud Gu King Feng, lalu menjawab, adik kecil, tidak perlu menyelidiki. Akan kukatakan padamu, tidak apa-apa. Di dunia ini tidak ada dewa sejati, itu hanya hayalan orang-orang biasa di dunia ini. Seniman bela diri alam dewa hanyalah orang yang sedikit lebih kuat dari orang biasa. Gu King Feng merasa lega. Baiklah, apapun yang kau katakan. Orang tua itu berdiri dan berkata, beberapa hari yang lalu, aku mendengar ada seorang ahli alam dewa yang mengejar iblis agung alam transformasi naga puncak sampai ke ibu kota kekaisaran. Aku datang khusus ke ibu kota kekaisaran untuk menemuinya. Namun, setelah beberapa hari di ibu kota kekaisaran, aku tidak menemukan jejak ahli itu. Baru saja hendak pergi, kau, muridnya, muncul. Gu King Feng bertanya, mencari aku untuk apa? Hari ini aku datang untuk bertanya kepadamu, adik kecil. Di mana gurumu sekarang? Aku mencarinya karena ada hal penting yang ingin kubicarakan dengannya. Gu King Feng menangkupkan tangan ke atas dan berkata, guruku sedang berkelana ke 4 penjuru. Junior ini juga tidak tahu lokasi pastinya. Senior bisa memberitahuku. Ketika guru kembali, junior ini akan menyampaikan pesan. Guruku, apa kau percaya aku akan membunuhmu? Putra mahkota, buru-buru berkata, oh, aku salah. Pangeran perak mendengus dan melipat kipasnya. Dia mengeluarkan sebuah lukisan dan mencocokkannya dengan Gu King Feng, sama persis dengan yang ada di lukisan. Sepertinya kau adalah Gu King Feng, murid dewa. Gu King Feng memicingkan mata dan bertanya, siapa kau? Mungkinkah dia adalah orang yang ingin menyerangku seperti yang dikatakan Zhou Mingxi? Sebelum identitasnya jelas, aku tidak bisa bertindak sembarangan. Gu King Feng menoleh dan berkata kepada si Mei, bawa mereka kembali dulu. Si Mei menjawab, baik, Tuan. Dia merasa tidak tenang dan menambahkan, Tuan, kau harus berhati-hati. Gu King Feng tersenyum dan menjawab, aku tahu. Ruang dimensi berbeda itu perlahan menyusut lalu menghilang. Pangeran perak tidak menghalangi. Dia menunggu sampai si Mei dan kelompoknya pergi baru berkata, sekarang sudah tenang, aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku, pangeran ini, siapa? Kau belum pantas mengetahuinya. Aku memberimu satu kesempatan. Cepat panggil gurumu keluar. Gu King Feng berpikir dalam hati. Benar saja, dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Gu King Feng bertanya, kau mencari guruku untuk apa? Kau pantas tahu urusanku? Jika kau tidak segera memanggil gurumu keluar, hati-hati dengan nyawa kecilmu. Gu King Feng
berpura-pura takut dan berkata, pertanyaan terakhir. Selama kau menjawabnya, aku akan segera memanggil guruku. Baik. Aku, pangeran ini, memberimu satu kesempatan. Jika kau berani bermain-main di hadapanku, kau tahu akibatnya. Tanyakan. Gu Qingfeng merapatkan tangan. Mohon tanyakan, apakah yang mulia adalah ras manusia? Pangeran perak tiba-tiba membentak, kau berani membandingkan aku dengan ras manusia rendahan itu? Gu Qingfeng menangis bahagia, bukan ras manusia itu bagus. Bukan ras manusia itu bagus. Aku, pangeran ini, adalah ras suci. Ras suci adalah yang terkuat di dunia. Gu Qingfeng tercengang. Apa itu ras suci? Pangeran perak hendak melanjutkan bicaranya. Ketika dia melihat Gu Qingfeng tergeletak di lantai, dia segera panik dan bertanya kepada sistem. Sistem, apakah selain ras manusia yang tidak bisa membuatku kuat, ras lain boleh? Apakah selain ras manusia, semua ras lain dianggap iblis? Sistem menjawab, bukan. Jika selain ras manusia, semua ras lain adalah iblis, lalu apakah itu berarti seekor anjing pun bisa menjadi kuat? Gao Qingfeng terdiam. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku tidak bisa membantahnya. Qingfeng berdiri, menggaruk kepalanya dengan canggung. Hahaha. Anda mencari guru saya? Baik, sekarang saya akan memanggilnya untuk Anda. Gao, Qingfeng menoleh ke belakang dan berseru. Guru, kenapa Anda datang begitu cepat? Gongzi menunjuk wajah Gao Qingfeng dan berteriak. Gao Qingfeng, kamu berani mengerjaiku? Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh tersungkur ke tanah. Gao Qingfeng, kamu berani mempermainkan tuan muda ini? Aku sudah bilang guru saya sudah datang. Kamu tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya? Dewa sejati, datang. Bagaimana bisa membalikkan badan? Jika kali ini aku melewatkan guru saya, aku tidak akan memanggilnya untuk kedua kalinya lagi. Gao Qingfeng. Jika kamu berani menipu tuan muda ini pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Yin, Gongzi baru saja menoleh dan langsung melihat sebuah gerbang spasial perlahan terbuka. Yin Gongzi bergumam, apakah ini cara dewa sejati muncul? Aku satu langkah lebih dekat ke hari di mana majikanku menjemputku ke alam atas. Mungkinkah ini adalah perasaan mendekati kesuksesan? Ini luar biasa. Gao, Qingfeng berjalan menuju gerbang dan berkata, dasar babi. Aku pergi sekarang, serangga bau. Kamu ingin mati? Yin Gongzi dengan marah mengibaskan kipasnya dan menyerang. Swos, gerbang itu menghilang. Gao Qingfeng sekali lagi melangkah keluar dari dalam ruang. Hanya saja kali. Ini hanyalah klon cermin yang muncul. Yin, Gongzi menoleh untuk melihat. Klon cermin itu melancarkan serangan pedang api gelap salib. Yin, Gongzi dengan ringan mengibaskan kipasnya untuk melenyapkannya. Klon itu muncul hanya untuk menahan Yin Gongzi sebentar saja. Setelah melancarkan satu serangan, klon itu otomatis menghilang. Yin, Gongzi menggertakkan gigi karena marah dan buru-buru melacak aura Gao Qingfeng untuk mengejarnya. Di pinggiran ibu kota kekaisaran, 1000 mil jauhnya, Gao Qingfeng keluar dari dalam ruang. Dia kembali, menggunakan trik lamanya, memanggil klon cermin untuk terus berlari, sementara dia sendiri menggunakan mata rubah surgawi dan menghilang. Yin Gongzi muncul saat ini. Dia berteriak keras, lari lagi. Tuan muda ini akan lihat kamu bisa lari kemana. Begitulah, adegan kejar-kejaran pun dimulai. Suara Yin Gongzi tak henti-hentinya berteriak, berhenti. Berhenti untuk tuan muda ini. Tak lama, kemudian, Yin Gongzi melesat maju dan menendang lurus. Gao Qingfeng membuatnya jatuh, tersungkur ke tanah. Serangga bau. Lanjutkan berlari. Kenapa tidak? Mengandalkan tubuhmu, kamu masih berani melawan tuan muda ini? Gao, Qingfeng segera membunuh sebuah pedang raja. Kaki, Yin Gongzi kembali menendang. Gao, Qingfeng melompat memutar ke belakang untuk menjaga jarak. Memang pantas menjadi murid dewa sejati. Reaksimu jauh lebih cepat dari serangga bau biasa. Setelah, kita sudah berlari begitu lama dan masih bisa bertemu lagi. Hari ini, tuan muda ini akan menunjukkan kepadamu kekuatan dewa. Yin, Gongzi mengibaskan kipasnya dan melancarkan serangan. Gao Qingfeng menempatkan kedua tangannya di depan untuk menangkis. Tiba-tiba, Yin, Gongzi tercengang. Dia berseru kaget, jiwa abadi seperti dewa. Kamu hanya berada di alam ki kuat, tapi jiwamu sudah mencapai tingkat jiwa abadi seperti dewa. Pantas saja kekuatan jiwa dewa tuan muda ini tidak mempan padamu. Gao, Qingfeng bergumam, kekuatan jiwa dewa. Yin Gongzi tiba-tiba berteriak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jiwa tuan muda ini telah mencapai alam jiwa dewa. Itu adalah alam jiwa dewa. Bagaimana mungkin serangga bau bisa melihatnya secara langsung? Bagaimana bisa seorang serangga bau di alam ki kuat memiliki jiwa abadi seperti dewa? Tidak mungkin. Bahkan murid dewa pun tidak bisa. Gao, Qingfeng tiba-tiba membuka lebar matanya. Alam jiwa dewa? Manusia tidak bisa melihatnya secara langsung? Dia memejamkan kembali kedua matanya. Jika yang tidak bisa dilihat langsung oleh manusia hanyalah jiwa yang memasuki alam jiwa dewa, lalu dari mana dewa sejati berasal? Jue Mingzi, benar. Dunia ini tidak memiliki dewa sejati. Dewa hanyalah orang yang kuat saja. Mengumpulkan ki hingga Grandmaster bawaan sebenarnya adalah proses pemurnian ki. Pemurnian ki menyerap energi primordial langit dan bumi, memadatkan hingga batasnya. Transformasi naga adalah perubahan kualitatif lapisan kehidupan. Dan refleksi kehidupan adalah tubuh fisik yang memurnikan esensi. Meminjam ki hingga batasnya membuat tubuh fisik berubah menjadi naga. Alam dewa adalah jiwa yang berubah menjadi jiwa dewa. Itulah yang disebut pemurnian roh, pemurnian roh. Tubuh fisik mencapai alam yang dapat menampung jiwa dewa. Mengubah jiwa menjadi jiwa dewa. Aku mengerti, aku mengerti. Gao Qingfeng membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba dia menghela napas lagi. Untuk apa pencerahan sekarang? Aku tetap tidak bisa mengalahkan seorang ahli alam dewa.
Tuan muda, ini meremehkan kekuatanmu. Sekarang, tuan muda ini akan serius. Yin, Gongzi membuka kipasnya. Aura di sekelilingnya mulai bergejolak hebat. Gao Qingfeng berkata, jika kamu serius, maka aku juga akan serius. Gao, Qingfeng melancarkan serangan sambil berteriak, pedang api gelap salib. Yin, Gongzi mengibaskan kipasnya sekali. Energi pedang salib itu dinetralkan. Serangga bau tidak tahu diri. Gao Qingfeng tiba-tiba muncul di belakangnya, menusukkan pedangnya sambil berteriak, kayu hijau, penjerat naga, serangkaian akar melilit. Belum lama menahan, akar-akar itu dipotong-potong oleh kekuatan spiritual. Dasar serangga, Bau, kamu cukup tangguh juga ya. Gao Qingfeng menundukkan wajah. Adegan menariknya masih ada di belakang. Naga banjir ilusi muncul di belakangnya. Jika kekuatan jiwa dan kultivasi saya tidak bisa mengalahkanmu, kalau begitu mari kita adu kekuatan tubuh fisik. Gao, Qingfeng merendahkan tubuhnya dan melompat maju. Tinju terayun, menghantam perisai di depannya. Suara retakan terdengar, membuat Yin Gongzi terkejut. Pelindung di tubuhku? Dia tidak berani menahan serangannya dan segera berteleportasi ke tempat lain. Serangga bau, tidak kusangka tubuh fisikmu sekuat ini. Tuan muda, ini awalnya bermaksud memaksakan gurumu keluar, lalu membunuhmu. Tapi sekarang tuan muda ini berubah pikiran. Tuan muda ini memutuskan untuk menyerahkanmu dan gurumu kepada majikan. Gao Qingfeng mengerutkan kening. Majikan? Sial. Aku sudah bilang kenapa orang ini begitu sombong. Ternyata ada orang di belakangnya yang mendukungnya. Sialan. Aku masih mengira dengan menjadi raja berdiri bahu satu kata dan memanggil iblis yang tak terhitung jumlahnya, aku bisa menjadi kuat dan tak terkalahkan di dunia. Sekarang aku bertemu orang ini, rencananya bahkan belum dimulai sudah. Hancur. Yin Gongzi mencibir, menyerahlah dengan patuh. Jangan buang-buang kekuatan lagi. Kamu sudah dikunci rapat oleh jiwa dewa tuan muda ini. Meskipun kamu menggunakan cara apapun, kamu tidak akan bisa menyerang dengan sukses. Gao, Qingfeng berteriak, menyerah padaku? Bermimpi saja. Dia kembali, menerkam maju. Yin Gongzi mendengus dingin, tidak tahu hidup mati. Dia mengibaskan kipasnya, melancarkan serangkaian kekuatan spiritual, membuat Gao, Qingfeng terluka dan berdarah. Belum selesai. Yin Gongzi terus melancarkan satu lagi serangan kekuatan spiritual, menyelimuti Gao Qingfeng dan tidak membiarkannya bergerak. Biarkan aku menikmatinya dengan saksama. Gao Qingfeng yang tidak bisa melepaskan diri menjadi cemas. Tiba-tiba, dia terpaku. Ada apa ini? Kenapa tidak sakit? Sistem berkata dengan canggung. Maaf, saya datang terlambat. Ding. Tuan rumah diserang oleh serigala perak bulan.